Aku menyesal. Ibu dan ayahku menjodohkanku dengan seorang pria tak kukenal. Aku menolak dan bersikuku nikahi kekasih hatiku. Tak disangka saat aku dalam musibah, suamiku justru meninggalkanku demi selingkuhannya. Halo sobat setia cerita Amira, sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen di kolom komentar kalian dari kota mana aja nih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya, biar gak ketinggalan cerita menarik lainnya. Langsung aja yuk kita masuk ke ceritanya. Namaku Rita, gadis berusia 22 tahun, anak kepala desa yang cukup terpandang di daerahku. Dari luar, hidupku terlihat begitu sempurna. Aku cantik, terhormat, dan punya segalanya yang orang lain impikan. Orang-orang di desa sering berkata, "Ah, enaknya jadi anak Pak Kades. Hidupnya pasti nyaman, gak kurang apa-apa." Mereka tidak salah. Aku memang tumbuh dengan fasilitas lebih dibanding kebanyakan orang. Rumah kami besar, selalu ramai dengan tamu yang datang untuk meminta tanda tangan ayah, atau sekadar sowan untuk menunjukkan hormat. Sejak kecil, aku sudah terbiasa dipandang dengan kagum. Namun, ada satu hal yang tak pernah orang tahu, aku tidak pernah benar-benar bebas. Ayahku, Pak Surya, adalah sosok yang keras. Baginya, nama baik keluarga adalah segalanya. Ia selalu menekankan bahwa aku harus menjaga sikap, tutur kata, bahkan cara berjalan sekalipun. Kata ayah, aku harus menjadi teladan karena aku adalah darah kepala desa. Aku terbiasa mendengar nasihatnya yang lebih mirip perintah. "Rita, jangan main ke rumah teman sembarangan. Orang bisa salah paham. Rita, jangan pulang larut sore. Perempuan itu harus tahu batas. Rita, jangan dekat-dekat sama laki-laki sembarangan. Kamu harus jaga martabat keluarga." Kadang aku merasa hidupku bukan benar-benar milikku. Semua diatur dengan garis tegas yang tidak boleh kulewati. Tapi, aku hanya manusia biasa. Aku punya hati, punya keinginan untuk merasakan bahagia dengan caraku sendiri. Dan kebahagiaan itu, kutemukan pada sosok sederhana bernama Bayu. Bayu bukan siapa-siapa di mata orang tuaku. Ia pemuda desa biasa, anak tukang kayu yang setiap hari bekerja keras membantu ayahnya di bengkel kecil. Tubuhnya penuh keringat, tangannya kasar karena sering mengangkat balok kayu. Tapi entah mengapa, justru itulah yang membuatku jatuh hati. Bayu tidak berpura-pura, ia apa adanya. Bersamanya, aku merasa bebas. Aku masih ingat percakapan pertama kami yang benar-benar membuatku yakin bahwa Bayu berbeda. Sore itu, aku duduk di pinggir sawah belakang rumah, menikmati semilir angin. Bayu datang dengan motor tuanya, menghampiri dengan senyum malu-malu. "Rita," panggilnya pelan, seperti ragu mendekat. Aku tersenyum kecil. "Iya, Bayu. Kenapa? Kok kayak takut ngomong sama aku?" Ia menggaruk tengkuknya, wajahnya memerah. "Ya, soalnya kamu anak Pak Kades. Aku takut salah ngomong." Aku terkekeh. Kalau ngomong aja takut, gimana mau ngobrol panjang? Aku juga manusia biasa, Bayu. Matanya menatapku dengan ragu, lalu ia duduk di sampingku, menjaga jarak. "Tapi kamu beda, Rita. Kamu terhormat, semua orang hormat sama keluargamu. Aku, siapa aku? Cuma anak tukang kayu." Aku menghela napas panjang, menatap langit jingga. "Itu semua cuma label, Bayu. Aku capek dibilang sempurna. Aku cuma mau jadi diriku sendiri, dan kamu orang pertama yang bikin aku merasa normal." Bayu terdiam, lalu tersenyum tipis. "Kalau begitu,
Boleh aku yang jadi tempat kamu jadi diri sendiri? Aku menoleh, menatap matanya dalam. Saat itulah aku sadar, hatiku sudah jatuh padanya. Sejak hari itu, aku dan Bayu semakin dekat. Kami sering bertemu diam-diam, di sawah, di kebun belakang, atau di jalanan sepi menuju hutan bambu. Aku tahu kalau ayah sampai tahu, ia akan murka. Baginya, aku pantasnya berjodoh dengan anak pejabat lain, bukan dengan pemuda miskin seperti Bayu. Tapi aku tidak peduli. Suatu sore, saat kami duduk di bawah pohon beringin, Bayu menggenggam tanganku untuk pertama kali. Tangannya kasar, tapi hangat. "Rita," ucapnya serius, "kamu yakin sama aku? Aku nggak punya apa-apa. Aku cuma bisa kerja keras, bantu bapak di bengkel. Kadang aku takut, kalau keluargamu tahu, mereka pasti nggak akan terima." Aku menatapnya, mataku berkaca-kaca. "Aku nggak butuh harta, Bayu. Aku cuma butuh orang yang bisa bikin aku bahagia dan merasa dihargai. Kamu sudah lakukan itu." Bayu terdiam lama, lalu tersenyum. "Kalau begitu, aku janji bakal jaga kamu. Meski dunia nggak berpihak sama kita." Namun, kebahagiaan itu tidak pernah lepas dari rasa was-was. Setiap kali aku pulang terlambat, ayah selalu curiga. "Rita, dari mana kamu? Kenapa baru pulang?" bentaknya suatu malam. Aku gugup, berusaha menahan senyum agar tidak terlihat mencurigakan. "Tadi main ke rumah Santi, yah, ngerjain tugas." Ayah menatapku tajam. "Jangan bohong. Kamu tahu kan, aku paling benci kalau anakku berbohong." Aku menunduk, menggenggam erat rokku. "Iya, yah, maaf." Sejujurnya, saat itu aku baru saja bertemu Bayu di kebun belakang. Rasanya jantungku hampir copot setiap kali harus berbohong pada ayah. Tapi apa yang bisa kulakukan? Aku tahu, jika ayah tahu kebenarannya, ia akan memaksaku menjauhi Bayu. Malam itu, aku menangis sendirian di kamar. Aku memeluk bantal, berharap Tuhan menguatkanku. Aku tidak ingin melepaskan Bayu, tapi aku juga tidak ingin mengecewakan ayah. Beberapa hari kemudian, saat aku dan Bayu bertemu lagi, aku menceritakan kegelisahanku. "Bayu," kataku dengan suara bergetar, "aku takut ayahku bakal tahu tentang kita. Dia pasti nggak akan setuju." Bayu menatapku dalam-dalam, lalu meraih tanganku. "Rita, dengar aku. Kalau memang ayahmu nggak setuju, kita harus buktikan kalau cinta kita tulus. Aku bisa kerja lebih keras, aku bisa buktiin kalau aku pantas buat kamu." Aku terisak. Air mataku jatuh begitu saja. "Aku nggak peduli kamu miskin atau kaya, Bayu. Tapi ayahku, dia nggak pernah lihat dari sisi itu. Baginya, semua tentang gengsi dan nama baik." Bayu mengusap pipiku dengan ibu jarinya, lembut. "Kalau gitu, kamu cuma perlu satu hal, Rita. Percaya sama aku." Aku mengangguk. Meski hatiku masih diliputi rasa takut. Hari-hari berjalan dengan penuh rahasia. Aku belajar bagaimana menyembunyikan senyumku saat bertemu Bayu, bagaimana berbohong dengan wajah datar setiap kali ayah menanyakan kegiatanku. Tapi dalam hati, aku tahu aku sedang berjalan di atas garis tipis antara cinta dan kehancuran. Aku, Rita, anak kepala desa yang katanya sempurna, ternyata hanya seorang gadis biasa yang ingin merasakan cinta tanpa syarat. Dan cintaku kini bernama Bayu, pemuda sederhana yang berani melawan batas yang digariskan oleh dunia di sekitarku. Hari itu, sore terasa begitu berat. Matahari masih bersinar, tapi bagiku, udara di rumah terasa menyesakkan. Aku dipanggil ayah ke ruang tamu. Biasanya, jika ada tamu,
Aku hanya menyapa sebentar lalu kembali ke kamar. Tapi kali ini berbeda, ayah memintaku duduk. Aku menurunkan langkah dengan ragu. Begitu masuk ke ruang tamu, kulihat seorang pria parubaya dengan perut buncit dan wajah bersahaja tengah duduk berhadapan dengan ayah. Itu Pak Hendra, sahabat lama ayah yang sering kudengar namanya. Mereka berdua tampak berbincang hangat, namun aku bisa merasakan sesuatu yang janggal dari cara mereka sesekali menatapku. "Rita, duduk sini," kata ayah, suaranya penuh wibawa. Aku duduk perlahan di kursi sebelah, tanganku meremas ujung rok karena gugup. Pak Hendra tersenyum ramah padaku. "Wah, ini putri cantik kebanggaan desa ya. Surya, sudah besar, sudah pantas jadi istri." Aku tersentak mendengar kata-katanya, meski berusaha menahan ekspresi. Ayah terkekeh kecil, jelas merasa bangga. "Betul, Hen. Makanya aku pikir, tidak ada lagi pasangan yang lebih pantas selain anakmu sendiri," ujar ayah sambil menepuk pundak sahabatnya. Aku menoleh cepat pada ayah, mataku membelalak. "Maksud ayah, apa?" Ayah menatapku tajam, lalu mengucapkannya dengan tegas, tanpa ragu, seolah sudah dipikirkan matang-matang. "Ayah sudah sepakat. Kamu akan menikah dengan anak Pak Hendra, namanya Rido." Darahku seakan berhenti mengalir. Aku membeku di tempat. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar di siang bolong. Jantungku berdegup tak karuan, tubuhku bergetar hebat. "Menikah?" Suaraku bergetar, hampir tak terdengar. "Tapi ya," aku menelan ludah, suaraku meninggi tanpa bisa kutahan. "Aku sudah punya Bayu. Aku cinta Bayu." Suasana ruang tamu langsung berubah hening. Pak Hendra terkejut, sementara ayah menatapku tajam dengan sorot mata yang membuatku nyaris roboh. "Rita," suara ayah menggelegar, membentak, "jaga bicaramu di depan tamu. Kamu ini anak kepala desa, bukan anak sembarangan. Jangan bawa-bawa nama pemuda kampung yang tidak selevel denganmu." Air mataku mulai menggenang. Aku tidak peduli lagi pada tatapan Pak Hendra, aku hanya ingin ayah mendengarkanku. "Tapi ya, Bayu bukan sembarangan. Dia pekerja keras, dia tulus. Aku bahagia bersamanya." Ayah menggeleng keras, suaranya dingin. "Kamu tidak mengerti. Hidupmu bukan hanya milikmu, Rita. Kamu anak kepala desa. Kehormatan keluarga ada di pundakmu. Rido jauh lebih pantas. Anak dari keluarga terpandang, terdidik, punya masa depan cerah. Kamu akan hidup terhormat bersamanya." Aku nggak butuh kehormatan itu kalau harus kehilangan hatiku. "Yah," aku menangis, suaraku parau. Kenapa ayah selalu memikirkan gengsi? Kenapa kebahagiaanku sendiri tidak pernah ayah tanyakan? Pak Hendra yang sejak tadi diam, mencoba menengahi dengan suara tenang. "Surya, mungkin anakmu butuh waktu untuk menerima. Namanya juga gadis muda, wajar masih keras kepala. Tapi percayalah, menikah dengan Rido akan membuat masa depannya terjamin." Aku menoleh pada Pak Hendra dengan mata basah. "Pak, dengan segala hormat, masa depan macam apa yang Bapak maksud? Kalau aku harus mengorbankan cinta, apakah itu disebut kebahagiaan?" Pak Hendra terlihat kikuk. Tidak menyangka aku akan berbicara langsung padanya seperti itu. Ia melirik ayah, seolah meminta bantuan. Ayah langsung menggebrak meja. Braa. Gelas di atas meja berguncang. "Cukup, Rita. Kamu tidak tahu apa-apa. Semua keputusan ini sudah ayah pikirkan matang-matang. Kamu tidak punya hak membantah." Aku terisak keras. Ayah tega banget sama aku. Ayah selalu bilang aku kebanggaan keluarga, tapi nyatanya aku ini cuma boneka. Ya?
Boneka yang bisa ayah serahkan pada siapa saja demi nama baik. Rita, bentak ayah lagi. Wajahnya memerah, urat lehernya menegang. Jangan lancang bicara seperti itu. Kamu durhaka. Tangisku semakin pecah. Aku berdiri dengan tubuh gemetar, menatap ayah yang sama sekali tidak bisa mengerti perasaanku. Kalau mencintai Bayu itu durhaka, biarlah aku jadi anak durhaka. Yah, karena aku lebih memilih itu daripada hidup tanpa hati. Ayah terdiam sesaat, wajahnya penuh amarah, tapi ada kilatan kecewa di matanya. Kamu sudah lupa siapa dirimu, Rita. Kamu bukan gadis biasa. Kamu anak kepala desa. Ingat itu. Aku mengusap air mata, menahan sesak di dada. Iya, aku tahu aku anak kepala desa. Tapi sebelum itu semua, aku manusia, yah. Aku punya hati. Dan hatiku memilih Bayu. Ruangan kembali hening. Pak Hendra tampak tidak enak. Ia batuk kecil, lalu berkata pelan, "Surya, mungkin kita bisa bicarakan lagi nanti. Aku pamit dulu." Ayah hanya mengangguk kaku, masih menatapku dengan tatapan tajam. Setelah Pak Hendra pergi, ayah berbalik ke arahku. "Kamu sudah mempermalukan ayah di depan sahabat ayah sendiri," katanya pelan tapi menohok. "Ingat, Rita. Jika kamu tetap keras kepala, ayah akan bertindak. Jangan salahkan ayah kalau nanti Bayu yang jadi korban." Aku tercekat, tubuhku melemas. Apa maksud ayah? Jangan ganggu Bayu, yah, tolong. Ayah menatapku tajam, lalu beranjak pergi meninggalkan ruang tamu. Aku terjatuh di kursi, menangis sejadi-jadinya. Kata-kata ayah seperti belati yang menusuk jantungku. Aku tidak hanya dipaksa menikah dengan pria yang tidak kucintai, tapi juga diancam akan kehilangan Bayu jika aku melawan. Malam itu, aku menutup wajah dengan bantal, tubuhku bergetar hebat. Dalam hati, aku hanya bisa berdoa. Tuhan, kenapa hidupku begini? Apa salahku mencintai orang sederhana? Aku cuma ingin bahagia, kenapa harus rumit ini? Malam itu, rumahku yang biasanya terasa hangat berubah menjadi medan perang. Sejak Pak Hendra pulang sore tadi, hatiku gelisah. Kata-kata ayah tentang perjodohan terus terngiang di kepalaku, membuat dadaku sesak. Aku sudah berusaha menahan diri, tapi semakin kupikirkan, semakin marah aku jadinya. Saat ayah duduk di ruang tengah, aku memberanikan diri menghampirinya. Wajah ayah terlihat dingin, ia sibuk menata berkas-berkas di meja. Ibu duduk tak jauh dari sana, diam sambil merajut, tapi aku bisa melihat jelas kegelisahan di wajahnya. "Yah, aku mau bicara," kataku, suaraku bergetar menahan emosi. Ayah menoleh sekilas, lalu menghela napas berat. Kalau tentang tadi sore, ayah sudah jelas. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Aku menggertakkan gigi. Tapi aku nggak bisa diam. Yah, aku nggak mau dijodohkan dengan Rido. Aku punya pilihan sendiri, aku punya Bayu. Suasana langsung memanas. Ibu berhenti merajut, memandang kami bergantian dengan cemas. Ayah meletakkan berkasnya dengan kasar, menatapku lurus dengan sorot mata tajam. "Rita, kamu ini kenapa sih? Dari kecil ayah sudah didik kamu dengan baik. Ajari kamu jadi perempuan yang bermartabat. Tapi sekarang, kamu malah berani menantang ayah karena seorang laki-laki miskin yang bahkan gak jelas masa depannya." Air mataku mengalir begitu saja, tapi aku tidak gentar. Bayu jelas. Yah, dia kerja keras, dia tulus, dia nggak pernah bohongin aku. Apa itu nggak cukup? Kenapa ayah cuma lihat orang dari harta dan kedudukan? Ayah berdiri, suaranya meninggi.
Karena itu yang penting, Rita, kamu ini anak kepala desa, hidupmu bukan cuma milikmu. Semua mata di desa ini melihatmu. Kalau kamu menikah dengan orang sembarangan, apa kata orang? Nama baik keluarga kita bisa hancur. Aku pun berdiri, berhadapan langsung dengan ayah. Tangisku makin deras. Jadi aku harus korbankan hatiku demi gengsi, demi omongan orang? Apa ayah tega lihat aku hidup sengsara, jadi istri orang yang gak aku cintai? Ayah menunjukku dengan jari bergetar karena marah. Kamu kira hidup cuma soal cinta? Cinta itu bisa pudar, tapi kehormatan dan masa depan itu yang harus dijaga. Ridho itu berpendidikan, keluarganya terpandang, dia bisa kasih kamu kehidupan layak. Apa kurang jelas alasan ayah? Aku menggeleng keras, suaraku pecah. Aku nggak peduli, Yah. Kalau ayah tetap memaksa, lebih baik aku pergi dari rumah ini. Ibu yang sejak tadi diam langsung terkejut, tangannya menutup mulut. Rita, jangan ngomong gitu, Nak, ucapnya lirih, wajahnya panik. Ayah menatapku tajam, wajahnya memerah. Suaranya bergetar menahan amarah. Kamu durhaka, Rita. Berani-beraninya kamu ancam pergi dari rumah orang tuamu sendiri. Ayah ini cuma mau yang terbaik buatmu. Aku membalas tatapannya dengan mata basah. Kalau terbaik menurut ayah adalah menghancurkan hidupku, aku lebih memilih jadi anak durhaka. Ayah menggebrak meja keras sekali. Cukup. Kamu benar-benar bikin ayah hilang sabar. Selama ini ayah pikir kamu anak yang penurut, anak yang bisa jadi kebanggaan. Ternyata kamu cuma memalukan keluarga. Aku terisak. Dadaku terasa seperti diremas. Ayah selalu bilang aku kebanggaan. Tapi ternyata itu cuma kalau aku nurut sama aturan ayah. Kalau aku punya keinginan sendiri, aku dianggap durhaka. Apa salahku, Yah, mencintai orang sederhana? Ibu akhirnya ikut bicara, suaranya lirih penuh air mata. Surya, tolong jangan keras-keras sama anak. Rita masih muda, biarin dia memilih. Ayah menoleh ke ibu dengan wajah penuh amarah. Kamu diam, Sari. Jangan ikut campur. Kalau kamu terlalu lembek sama dia, makin besar kepala anak ini. Ibu terdiam, wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Aku tahu hatinya juga hancur melihat pertengkaran ini, tapi ia selalu kalah di hadapan ayah. Aku menghapus air mataku dengan kasar, menatap ayah penuh perlawanan. Kalau ayah nggak bisa terima Bayu, aku akan tetap bersamanya meski tanpa restu ayah. Wajah ayah menegang, nadanya dingin menusuk. Kalau kamu berani lakukan itu, jangan pernah panggil aku ayah lagi. Kamu boleh pergi, tapi kamu bukan anakku lagi. Perkataan itu menghantamku seperti batu besar. Nafasku tercekat, kakiku goyah. Air mataku jatuh semakin deras. Yah. Suaraku nyaris berbisik. Apa segitu gampangnya ayah buang aku, anak kandung sendiri, cuma karena aku mencintai orang yang salah di mata ayah? Ayah tidak menjawab. Ia hanya membuang muka, menahan amarah dengan napas berat. Aku menoleh ke arah ibu yang kini menangis pelan. Bu, lihat sendiri kan? Aku bahkan gak dianggap anak lagi. Ibu berlari ke arahku, memelukku erat. Nak, tolong jangan ngomong begitu. Kamu tetap anak ibu, kamu darah daging ibu. Jangan pergi, Nak, ibu mohon. Aku menangis dalam pelukan ibu. Aku nggak sanggup, Bu. Aku capek selalu diatur. Aku capek jadi kebanggaan kalau itu artinya aku nggak bisa bahagia. Ayah masih berdiri dengan wajah keras, tapi aku bisa melihat ada keraguan di matanya. Meski begitu, gengsinya terlalu tinggi untuk mengalah.
Suasana rumah malam itu benar-benar mencekam. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi hangat keluarga. Hanya ada air mata, teriakan, dan luka yang membekas di hati. Dan di antara semua itu, aku sadar satu hal. Perjalananku untuk memperjuangkan cinta dengan Bayu baru saja dimulai. Hari-hari setelah pertengkaranku dengan ayah terasa begitu berat. Rumah yang dulu penuh suara tawa kini seakan hanya berisi dingin dan hening. Setiap kali aku melintasi ruang tengah, ayah selalu berpura-pura sibuk dengan berkas-berkas atau pura-pura tidak melihatku. Aku pun memilih diam di kamar, menangis dalam sunyi, sementara ibu hanya bisa sesekali masuk untuk menenangkanku. Namun diam bukan berarti masalah mereda. Justru ketegangan itu semakin nyata. Tiap malam terdengar suara ayah dan ibu berdebat di kamar mereka. Aku mendengar samar-samar suara ibu memohon, mencoba meyakinkan ayah. "Surya, tolong jangan keras kepala. Rita anak kita satu-satunya. Dia berhak memilih hidupnya sendiri. Kamu tidak mengerti, Sari. Aku ini kepala desa, orang-orang melihat kita. Kalau anak kepala desa menikah dengan pemuda miskin, apa kata dunia? Apa kata dunia lebih penting dari air mata anakmu sendiri?" Suara ibu bergetar, hampir menangis. "Lihat Rita, setiap hari dia murung, matanya bengkak karena menangis. Kamu tega melihatnya hancur begini?" Aku menutup telinga dengan bantal, tapi air mataku tetap mengalir. Aku tidak pernah membayangkan hidupku harus jadi pertaruhan harga diri orang tuaku. Hari-hari berlalu, ketegangan itu makin terasa. Hingga akhirnya, beberapa tetua desa datang ke rumah. Mereka mendengar kabar tentang aku yang dijodohkan dan menolak, kabar yang entah bagaimana sudah menyebar. Aku duduk di kamar, tapi samar-samar ku dengar percakapan mereka dengan ayah di ruang tamu. "Surya," suara Pak Lurah tua terdengar berat, "aku tahu kamu ingin yang terbaik buat anakmu. Tapi jangan lupa, kebahagiaan seorang anak perempuan ada pada pilihannya sendiri. Kalau kau terlalu keras, nanti malah jadi luka yang tak bisa disembuhkan." "Iya, Surya," sahut seorang lagi, "kita semua orang tua. Kita ingin anak kita bahagia, bukan hanya sekadar terlihat terhormat. Bayu memang sederhana, tapi dia pekerja keras dan jujur. Apa itu masih kurang untuk jadi menantu?" Ayah terdiam lama. Aku tahu ia mendengarkan, meski gengsinya tinggi. Ibu menambahkan dengan suara lirih, "Surya, aku mohon. Jangan jadikan Rita korban ambisimu. Dia anak kita, dia berhak bahagia. Jangan sampai nanti dia pergi dari kita hanya karena kita mengekang." Ruangan hening. Lalu kudengar ayah menghela napas panjang, berat, seakan menanggung beban yang tak sanggup lagi ia pikul. Malamnya, ayah memanggilku ke ruang tamu. Hatiku berdegup kencang. Aku berjalan pelan, masih dengan rasa takut dan cemas. Ibu duduk di samping ayah, matanya sudah basah. "Rita," kata ayah lirih, berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi suara keras, hanya nada yang penuh kelelahan. Ayah sudah banyak berpikir dan mendengar. Ibumu, para tetua desa, semuanya bilang hal yang sama. Aku menggigit bibir, tubuhku bergetar. "Ayah." Ayah menunduk sesaat, lalu menatapku. Mata yang biasanya penuh wibawa itu kini terlihat sendu. "Baiklah, kalau memang Bayu yang kau inginkan, ayah izinkan." Seakan seluruh dunia berhenti berputar. Aku terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Air mataku langsung jatuh tanpa bisa kutahan. "Yah, serius?" Suaraku parau, nyaris tak percaya. Ayah mengangguk pelan. Ayah memang keras kepala. Ayah hanya takut kehilangan kehormatan keluarga. Tapi ternyata,
Ayah hampir kehilangan yang lebih berharga, anak ayah sendiri. Aku menutup mulut dengan tangan, terisak keras. Ibu langsung memelukku erat, ikut menangis lega. Alhamdulillah. Surya, akhirnya kamu luluh juga. Terima kasih. Aku melepaskan pelukan ibu, lalu menatap ayah dengan mata penuh air. Terima kasih, Yah. Terima kasih sudah mengizinkan aku memilih. Aku janji, aku akan buktikan kalau Bayu bisa membahagiakan aku. Ayah memalingkan wajah, seolah tak ingin aku melihat matanya yang juga berkaca-kaca. Tapi aku tahu, di balik ketegasannya, ayah tetaplah seorang ayah yang mencintai anaknya dengan cara yang kaku. Jaga harga dirimu, Rita. Jangan kecewakan ayah. Kalau Bayu benar-benar tulus, ayah akan terima dia. Suara ayah bergetar, tapi tegas. Aku mengangguk cepat. Hatiku lega. Aku janji, Yah. Aku nggak akan mengecewakan ayah. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa tidur dengan tenang. Meski air mata masih mengalir, kali ini bukan karena luka, melainkan karena lega. Aku tahu perjuanganku belum selesai, masih banyak tantangan menunggu. Tapi setidaknya, satu hal besar sudah kudapat, restu ayah. Dan restu itu, bagiku, adalah awal dari sebuah jalan baru yang akan kujalani bersama Bayu. Hari itu akhirnya tiba. Hari yang selama ini hanya bisa kubayangkan di dalam doa-doa panjangku, kini hadir di depan mata. Sejak subuh, halaman rumah sudah dipenuhi hiruk-pikuk. Ibu sibuk menyambut para tamu perempuan yang datang membantu, sebagian membawa dulang berisi makanan, sebagian lagi datang hanya untuk ikut merasakan semaraknya suasana. Aku duduk di kamar, mengenakan kebaya sederhana warna gading. Tanganku dingin, meski tubuhku diselimuti kain tebal. Sesekali aku mengintip lewat jendela. Tampak deretan kursi bambu sudah tertata, bendera-bendera kecil berwarna-warni dipasang di sepanjang jalan menuju rumah, anak-anak kecil berlarian sambil tertawa. Desa kami memang sederhana, tapi hari itu rasanya seperti berubah menjadi sebuah panggung besar yang dipenuhi cahaya. Dira, jangan banyak melamun. Bedakmu bisa luntur kalau kau terus menghela napas panjang begitu. Tegur ibu sambil merapikan selendangku. Suaranya lembut, tapi aku bisa merasakan getaran emosinya. Ada haru yang ditahan di balik senyumannya. Aku menatap wajah ibu. Bu, apa ayah benar-benar rela? Aku takut nanti ayah masih menyimpan kecewa di hatinya. Ibu menepuk punggung tanganku pelan. Nak, kau tak usah khawatir. Ayahmu memang keras, tapi ia lebih mencintaimu daripada rasa gengsinya sendiri. Percayalah, meski wajahnya mungkin masih kaku, hatinya sudah luluh. Kau hanya perlu yakin pada pilihanmu. Aku mengangguk pelan. Air mataku hampir menetes, tapi buru-buru kuserap dengan tisu. Hari ini seharusnya aku tersenyum, bukan menangis. Suara rebana mulai terdengar di luar. Itu tanda rombongan keluarga Bayu sudah datang. Jantungku berdegup kencang. Ya Allah, sebentar lagi, gumamku lirih. Bayu datang dengan pakaian adat sederhana, namun di mataku ia tampak seperti pria paling gagah di dunia. Ia berjalan tegap diiringi beberapa saudaranya yang membawa hantaran, kue tradisional, beras, kain, dan buah-buahan. Wajahnya berseri-seri, tapi ketika matanya menangkapku dari kejauhan, aku bisa melihat bagaimana sinar itu berubah menjadi sesuatu yang dalam, campuran cinta, bangga, sekaligus tanggung jawab besar. Upacara akad nikah berlangsung di ruang tengah rumah. Lantai dialasi tikar pandan baru, hiasan janur terikat di sudut-sudut ruangan. Para tetua desa duduk rapi,
Sebagian warga berdesakan di luar jendela ingin menyaksikan. Ayah duduk di samping penghulu. Wajahnya tegas, sorot matanya masih sulit kutebak. Tapi aku bisa melihat jemari tangannya sedikit bergetar ketika ia menyerahkan tanganku kepada Bayu. "Bayu, terimalah putriku." Suara ayah berat, nyaris serak. "Aku titipkan dia padamu, jagalah baik-baik. Jangan sampai air matanya jatuh karena kau." Bayu menunduk dalam, menyalami tangan ayah dengan hikmat. "Insya Allah, Pak. Saya akan menjaga Dira dengan segenap jiwa saya." Aku menahan tangis. Itu momen yang takkan pernah kulupakan. Saat ayah akhirnya melepaskan genggamannya, bukan karena kalah, tapi karena kasih sayangnya padaku jauh lebih besar daripada egonya. Ijab kabul pun dilaksanakan. Suara Bayu lantang, hanya sekali ucap. Para saksi langsung serentak berkata, "Sah." Aku menunduk, menitikkan air mata. Aku resmi menjadi istri Bayu. Pesta sederhana digelar di halaman rumah. Kursi-kursi bambu terisi penuh, hidangan hasil gotong royong warga tersaji di meja panjang. Nasi uduk, ayam goreng, sayur lodeh, sambal, dan aneka kue. Anak-anak desa berlarian sambil memegang balon, para ibu bergosip di pojok, para bapak sibuk mencicipi sate sambil bercanda. Aku dan Bayu duduk di pelaminan kecil yang dihias kain putih dan bunga kamboja. Tidak ada dekorasi mewah, hanya taburan janur dan anyaman daun kelapa, tapi di mataku, pelaminan itu adalah singgasana paling indah. Bayu menggenggam tanganku erat. "Akhirnya, kita benar-benar sah, Dira." Aku tersenyum, mataku berkaca-kaca. "Aku seperti bermimpi, Bayu. Semua perjuangan, semua tangis, terbayar dengan hari ini." Ia mendekatkan wajahnya, berbisik di telingaku, "Aku janji akan membuatmu bahagia. Seberat apapun nanti, kita akan lalui bersama." Aku merasakan ketulusan di balik suaranya, dan hatiku semakin mantap. Di tengah keramaian, aku melihat ayah berdiri agak jauh, bersama para tetua desa. Wajahnya tetap kaku, tapi aku menangkap sesuatu yang berbeda. Sebuah senyum kecil, tipis sekali, namun nyata. Itu lebih dari cukup bagiku. Aku berbisik pada Bayu, "Lihat ayah." Dia tersenyum. Bayu menoleh, lalu mengangguk pelan. Aku tahu. Itu tanda restu, meski ia tak mengucapkannya dengan kata-kata. Hatiku terasa penuh. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, aku juga bisa merasakan tatapan lain. Beberapa orang desa berbisik-bisik, ada yang tersenyum sinis, ada pula yang melirik dengan iri. Aku tahu tak semua orang bahagia melihat kami bersama. Ada yang menganggap Bayu tak pantas mendampingiku karena latar belakang keluarganya. Ada pula yang iri karena aku berhasil menikah lebih dulu dibanding anak gadis mereka. Tapi aku memilih untuk tidak peduli. Bagiku, yang terpenting adalah kami sudah sah di hadapan Tuhan dan keluarga. Menjelang sore, pesta mulai reda. Para tamu satu persatu pamit. Aku dan Bayu masih duduk di pelaminan, menerima ucapan selamat. Seorang tetua desa, Pak Lurah, menghampiri kami. "Nak Dira, Nak Bayu, semoga rumah tangga kalian selalu sakinah, mawaddah, warahmah. Ingatlah, pernikahan bukan akhir dari perjuangan, melainkan awal dari perjalanan panjang." Aku menunduk hormat. "Terima kasih, Pak." Bayu juga mengangguk. "Kami akan ingat pesan itu." Setelah itu, ibu datang menghampiriku. Ia memelukku erat. "Lama sekali. Anakku, hari ini kau sudah jadi istri. Jaga rumah tanggamu. Jangan mudah menyerah, apapun yang terjadi." Aku tak bisa menahan tangis lagi. "Ibu,
Terima kasih sudah selalu di sampingku. Kalau bukan karena doa dan dukungan ibu, mungkin aku tidak akan sampai sejauh ini. Ibu mengusap air mataku. Sudahlah, jangan menangis. Nanti bedakmu luntur lagi. Kami berdua tertawa di tengah isak tangis, membuat suasana semakin haru. Malam harinya, ketika semua tamu sudah pulang dan desa kembali sepi, aku dan Bayu duduk berdua di teras rumah. Bulan bersinar terang, suara jangkrik mengisi keheningan. Bayu meraih tanganku. Dira, aku tahu perjalanan kita tidak akan mudah. Tapi malam ini aku berjanji, aku akan berjuang sekuat tenaga. Aku mungkin bukan lelaki kaya, tapi aku punya cinta dan tekad. Kau percaya padaku, kan? Aku menatap matanya dalam-dalam. Aku percaya, Bayu. Cinta kita sudah melewati banyak ujian. Aku yakin kita bisa melewati apapun bersama. Ia tersenyum, lalu mencium keningku lembut. Saat itu aku tahu, kebahagiaan sejati tidak diukur dari pesta mewah atau harta berlimpah. Kebahagiaan sejati lahir dari hati yang saling mencintai dan berjanji untuk setia. Aku menutup mata, meresapi setiap detik momen itu. Malam pertama sebagai seorang istri, malam pertama sebagai pasangan yang resmi. Dan di balik rasa bahagia, aku juga menyadari, perjalanan panjang baru saja dimulai. Pindah ke kota kecil adalah keputusan besar bagi kami. Aku masih ingat hari pertama kami menjejakkan kaki di kontrakan mungil yang akan menjadi rumah kami untuk waktu yang entah sampai kapan. Rumah itu berdiri di gang sempit. Temboknya mulai mengelupas, dan atap sengnya berderit kalau tertiup angin. Tapi saat pertama kali masuk, Bayu menggenggam tanganku erat, tersenyum, lalu berkata, "Mulai sekarang, ini rumah kita. Tempat di mana semua mimpi akan kita bangun." Aku menatap sekeliling. Lantai semen yang retak di beberapa bagian, jendela kayu yang sudah lapuk, dan kamar sempit yang hanya cukup untuk satu kasur kecil. Tapi entah kenapa, kata-kata Bayu membuat segalanya terlihat indah. Rumah ini mungkin jauh dari kata layak, tapi aku merasa hangat karena kami memulainya bersama. Hari-hari pertama terasa berat. Bayu harus berangkat pagi-pagi sekali untuk bekerja di sebuah perusahaan logistik. Gajinya tidak seberapa, tapi cukup untuk membayar kontrakan dan kebutuhan harian. Sementara aku mencoba membuka usaha kecil-kecilan, menjual kue basah dan bolu kukus. Setiap pagi, aku bangun sebelum subuh, menyalakan kompor minyak, lalu mulai mengukus adonan kue. Sementara itu, Bayu menyiapkan pakaiannya untuk berangkat kerja. Seringkali ia datang ke dapur, menatapku dengan wajah mengantuk, lalu menyender di kusen pintu. "Sayang, kamu gak capek? Dari kemarin terus bikin kue. Tidurmu cuma sebentar," tanyanya sambil mengusap wajah. Aku tersenyum, tetap mengaduk adonan. "Kalau aku gak usaha, kita makan apa nanti? Lagi pula, aku senang kalau bisa bantu kamu cari tambahan." Bayu menghampiri, lalu memelukku dari belakang. Hangat tubuhnya membuatku sejenak lupa dengan lelah yang menumpuk. "Aku beruntung punya kamu," bisiknya pelan. Kadang, saat Bayu sudah berangkat, aku duduk sendiri di meja dapur yang sempit. Ada rasa khawatir. Apakah kueku laku? Apakah orang-orang mau membeli? Tapi aku selalu menepis rasa ragu itu dengan doa. Aku tahu, semua butuh waktu. Aku menitipkan kue ke warung-warung kecil di sekitar kontrakan. Awalnya hanya beberapa potong, kadang ada yang kembali tidak laku. Tapi perlahan, orang mulai mengenal rasa kuenya. Ada tetangga yang datang khusus hanya untuk membeli bolu kukusku yang lembut. Suatu sore, setelah aku selesai membereskan panci dan loyang, Bayu pulang dengan wajah lelah. Kemejanya basah karena keringat, rambutnya berantakan, dan tas kerjanya lusuh.
Tapi matanya berbinar saat melihatku menyambut di depan pintu. "Gimana jualannya hari ini?" tanyanya sambil menjatuhkan tubuh ke kursi kayu yang sudah goyah. Aku tersenyum, lalu menunjukkan beberapa lembar uang lusuh. "Lumayan, laku semua. Ada ibu-ibu pesan buat arisan minggu depan." Bayu menepuk meja dengan semangat. "Alhamdulillah. Tuh kan, aku bilang apa? Usaha kamu pasti berkembang." Aku hanya bisa menunduk, menyembunyikan senyum malu. Rasanya menyenangkan mendengar suami percaya pada kemampuanku. Malam itu kami makan bersama. Hanya dengan nasi, sayur bening, dan sambal terasi. Aku sempat khawatir Bayu merasa kurang, tapi ia justru menatap makanan itu dengan antusias. "Ini makanan ternak di dunia," katanya sambil menyendok nasi. Aku tertawa. "Kamu bohong ya? Padahal cuma sayur." "Sayur buatan istri sendiri itu mahal rasanya. Kamu nggak tahu betapa beruntungnya aku bisa pulang dan lihat kamu di sini, nungguin aku." Aku terdiam sejenak, menatap Bayu yang terus makan dengan lahap. Kata-katanya sederhana, tapi begitu menenangkan. Aku merasa semua perjuangan ini tidak sia-sia. Namun, tentu saja tidak semua hari berjalan mulus. Ada kalanya uang benar-benar menipis. Pernah suatu hari, uang belanja tinggal beberapa ribu rupiah. Aku hanya bisa membeli tahu dan tempe untuk lauk. Saat itu aku hampir menangis, merasa gagal sebagai istri. Tapi Bayu menenangkanku. "Kamu jangan sedih. Tahu sama tempe itu makanan sehat. Kita makan aja dengan doa, insya Allah kenyang dan berkah." Ia mengucapkannya dengan senyum yang tulus. Lalu kami benar-benar makan tahu goreng dan sambal. Anehnya, aku tidak merasa kekurangan. Yang aku rasakan justru syukur. Tetapi, ada juga malam-malam ketika aku menangis diam-diam. Bayu sudah tidur lelap karena lelah bekerja, sementara aku duduk di dapur, menatap loyang kosong. Aku takut, bagaimana kalau usaha ini gagal? Bagaimana kalau Bayu tidak kuat dengan keadaan ini? Aku menutup wajah dengan tangan, berusaha menahan tangis. Saat itu, aku merasa sangat kecil di dunia ini. Tapi kemudian aku ingat wajah ayah saat melepasku menikah dengan Bayu. Wajah kaku tapi ada senyum kecil, seolah beliau menitipkan kebahagiaan padaku. Aku tidak boleh menyerah. Keesokan paginya, aku kembali bangun, kembali membuat kue, kembali berlari kecil ke warung-warung. Dan perlahan, benar saja, usaha itu mulai membuahkan hasil. Ada satu momen yang tak pernah kulupakan. Hari itu Bayu pulang membawa kabar gembira. Ia masuk rumah dengan langkah tergesa, wajahnya bersinar. "Sayang, aku naik gaji. Memang gak banyak, tapi lumayan buat tambah bayar listrik dan kontrakan," ucapnya penuh semangat. Aku spontan menutup mulut dengan tangan, mataku berkaca-kaca. "Serius? You?" "Alhamdulillah." Bayu menarikku ke dalam pelukannya. "Kita bisa kok melewati semua ini. Aku janji, gak akan biarin kamu susah sendirian." Aku menangis di pelukannya, bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Hidup kami memang sederhana, tapi cinta kami begitu nyata. Hari-hari setelah itu tetap penuh perjuangan, namun ada rasa yang tidak tergantikan, kebersamaan. Meski makan seadanya, meski tidur hanya beralaskan kasur tipis, kami selalu punya alasan untuk tertawa. Kadang aku bertanya-tanya dalam hati, mungkin inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Bukan rumah megah atau harta melimpah, tapi hati yang saling menguatkan dalam segala keadaan. Hari itu seharusnya menjadi hari yang membahagiakan. Usaha kecilku menjual kue mulai banyak dikenal orang. Beberapa pelanggan di kantor Bayu bahkan rutin memesan untuk acara mereka.
Aku merasa bangga bisa membantu meringankan beban suamiku meski hanya dari rumah. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Bau harum kue bolu pandan memenuhi ruangan sempit kontrakan kami. Bayu membantu mengangkat loyang yang masih panas. Wajahnya berkeringat tapi senyumnya tidak pernah hilang. Sayang, hati-hati ya. Jangan kebanyakan ngangkat sendiri, ucap Bayu sambil meniup jemarinya yang terkena uap panas. Aku tertawa kecil. Aku sudah terbiasa, Yu. Lagian kalau bukan aku, siapa lagi yang mau ngurus pesanan ini? Bayu mendekat, mengusap rambutku lembut. Aku bangga sama kamu, Ra. Tapi ingat, jangan terlalu memaksa. Aku lebih butuh kamu sehat daripada dapur penuh kue. Aku tersenyum, mencoba menenangkan hatinya. Padahal, dalam diam, aku memang sering merasa lelah. Tapi rasa lelah itu tertutupi oleh kebahagiaan kecil melihat usahaku perlahan diterima. Siang itu, aku harus mengantar beberapa kotak kue ke kantor kecil di pinggir kota. Biasanya Bayu yang mengantar, tapi kali ini dia tidak bisa karena sedang lembur. Aku meyakinkan dia bahwa aku mampu naik motor sendiri. Apa nggak mending nunggu aku pulang? Aku bisa antar malam nanti. Bayu menatapku penuh ragu saat hendak berangkat kerja. Aku menggeleng pelan. Pesanannya untuk sore, Yu. Mereka butuh sekarang. Tenang saja, aku bisa. Ia terdiam cukup lama, lalu akhirnya menghela napas panjang. Ya sudah. Tapi janji sama aku, hati-hati di jalan. Jangan buru-buru. Aku mengangguk, lalu mengantarnya sampai depan. Saat motor tuanya melaju pergi, aku sempat berdoa dalam hati agar hari ini berjalan lancar. Siang menjelang sore, aku menaiki motor dengan membawa kotak-kotak kue di boncengan. Jalanan kota kecil itu tidak terlalu ramai, tapi cukup padat. Angin menerpa wajahku, membuatku sedikit tenang. Aku membayangkan wajah pelanggan yang tersenyum menerima kueku. Namun, takdir tidak bisa ditebak. Di sebuah perempatan, sebuah truk besar melaju dengan kecepatan tinggi. Aku sempat melihatnya dari kejauhan, tapi tiba-tiba, entah bagaimana, rem truk itu sepertinya blong. Suara klakson meraung keras, memekakkan telinga. Aku hanya punya waktu sekian detik untuk bereaksi. Tanganku gemetar, mencoba membelokkan motor. Tapi semuanya terlalu cepat. Braak. Tubuhku terpental, kotak-kotak kue berhamburan di udara. Aku terhempas ke aspal, dan yang terakhir kuingat adalah rasa sakit yang begitu menusuk, seperti tulang-tulangku patah semua. Lalu gelap. Aku terbangun di rumah sakit dengan tubuh penuh perban dan infus menusuk di tangan. Ruangan putih itu berbau obat yang menyengat. Suara mesin medis berdengung di sekitarku. Aku mencoba menggerakkan kaki, tapi tidak ada yang terjadi. Panik. Aku menoleh, berusaha bangkit, namun nyeri luar biasa membuatku meringis. Bayu, suaraku serak, hampir tidak terdengar. Tak lama kemudian, Bayu berlari masuk. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia menggenggam tanganku erat, seperti takut aku menghilang. Rara, ya Allah, kamu sadar juga. Aku takut banget kehilangan kamu. Air matanya jatuh mengenai tanganku. Aku merasakan hangat sekaligus pedih. Kaki, aku nggak bisa gerak. Yu, suaraku bergetar. Bayu menelan ludah, jelas berusaha menahan tangis. Dokter sudah jelasin. Sayang, kamu kena benturan parah di tulang belakang. Mereka bilang, kemungkinan besar kamu nggak bisa jalan lagi. Dunia seakan runtuh di hadapanku. Kata-kata itu menancap dalam, menusuk jantungku. Tidak mungkin. Aku masih muda. Yu, aku masih mau kerja.
Aku masih mau hidup normal. Aku meraung, memukul dadanya lemah. Bayu memelukku erat, menahan tubuhku yang gemetar. Aku tahu ini berat, Ra. Tapi aku janji, aku nggak akan ninggalin kamu. Kita pasti bisa jalanin ini sama-sama. Aku menangis sejadi-jadinya di pelukannya. Semua mimpi, semua rencana indah yang kuharap bersama Bayu, seakan sirna. Hari-hari di rumah sakit menjadi neraka bagiku. Setiap pagi dokter datang mengecek, setiap sore perawat mengganti perban. Aku mencoba tersenyum di depan Bayu, tapi begitu sendiri, aku hancur. Kenapa harus aku? Tuhan? Apa salahku sampai kau ambil kakiku? Bisikku setiap malam, menatap langit-langit putih dingin itu. Bayu selalu berusaha menghiburku. Ia bercerita tentang pekerjaannya, tentang rekan-rekannya yang mendoakanku. Kadang ia membawa bunga kecil, kadang ia menyuapiku bubur dengan sabar. Tapi aku tahu, di balik senyumnya, ada luka yang ia sembunyikan. Suatu malam, aku melihatnya duduk di pojokan kamar. Wajahnya tertunduk, bahunya bergetar pelan. Aku pura-pura tidur, tapi air mataku ikut mengalir. Aku tahu dia menangis diam-diam, agar aku tidak merasa bersalah. Aku tidak tahu mana yang lebih sakit, tubuhku yang lumpuh, atau hatiku yang merasa menjadi beban. Beberapa minggu kemudian, aku dipulangkan. Bayu menyiapkan kursi roda pinjaman. Saat pertama kali duduk di atasnya, aku merasa seperti orang asing dalam tubuhku sendiri. Dunia tiba-tiba lebih rendah, pandanganku berbeda. Pelan-pelan, Ra. Aku dorong ya, ucap Bayu lembut. Aku menunduk, tidak sanggup menatap mata orang-orang di sekelilingku. Beberapa tetangga menatap penuh iba, beberapa berbisik lirih. Aku merasa ditelanjangi, harga diriku hancur. Malam-malam berikutnya penuh air mata. Aku sering menolak makan, menolak bicara. Aku nggak guna lagi, Yu. Buat apa kamu sama aku? Kamu masih bisa punya istri sehat, bisa punya anak. Aku cuma beban. Bayu menatapku dalam-dalam, lalu menggenggam wajahku dengan kedua tangannya. Jangan pernah bilang begitu lagi, Ra. Aku nikahin kamu bukan cuma karena fisikmu. Aku sayang sama hatimu, sama jiwamu. Kamu tetap istriku, tetap perempuan yang aku cintai, apapun kondisinya. Aku menangis di dadanya lagi. Kata-katanya seperti cahaya kecil di tengah gelap yang menelanku. Tapi di hatiku, bayangan rasa takut itu tidak pernah hilang. Bagaimana jika suatu hari ia lelah? Bagaimana jika cinta itu tidak cukup menahan semua luka ini? Malam demi malam berlalu. Aku mulai menjalani terapi dengan penuh perjuangan. Setiap kali aku mencoba menggerakkan kakiku, rasa sakit menjalar ke seluruh tubuh. Kadang aku berteriak, kadang aku hanya bisa menangis. Tapi Bayu selalu ada di samping, menggenggam tanganku, mengusap keringat di dahiku. Ayo, sayang, sekali lagi. Aku yakin kamu bisa. Bisiknya pelan setiap kali aku hampir menyerah. Meski dokter bilang kemungkinan untuk berjalan sangat kecil, Bayu tidak pernah berhenti memberi harapan. Dan mungkin, hanya harapan itulah yang masih membuatku bertahan. Hari-hari setelah kecelakaan itu berjalan begitu lambat. Setiap pagi aku membuka mata dengan tubuh yang kaku, tak mampu menggerakkan kaki, dan rasa perih menjalari sendi-sendi. Namun, di tengah segala keterpurukan itu, ada satu hal yang membuatku masih sanggup bernapas. Bayu. Ia benar-benar ada di sampingku. Bukan hanya sekadar janji manis, tapi nyata. Ia yang pertama kali menyuapiku ketika aku tak mampu mengangkat sendok. Ia yang memandikanku dengan hati-hati, takut melukai luka bekas operasi di pinggulku. Bahkan ketika aku menangis tanpa sebab, ia hanya duduk di samping ranjang,
menggenggam tanganku, dan membiarkan air mataku jatuh begitu saja di tangannya. Aku janji gak akan ninggalin kamu, Thea, ucapnya suatu malam, ketika aku merasa diriku tak lebih dari beban. Matanya menatapku begitu dalam, serius, seperti ingin memastikan kalimat itu terpatri di hatiku. Aku menunduk, suaraku gemetar. Bayu, kamu gak bosen sama aku? Aku bahkan gak bisa jalan, gak bisa ngurusin kamu seperti dulu. Bayu tersenyum kecil, meski aku tahu lelah tergambar jelas di wajahnya. Aku menikahi kamu bukan cuma karena kamu bisa masak buat aku, atau nemenin aku jalan-jalan. Aku menikahi kamu karena aku cinta sama kamu, Ratna. Badan kamu mungkin rapuh sekarang, tapi hatimu tetap sama. Dan itu cukup buat aku. Aku menangis lagi, kali ini bukan karena sakit, tapi karena merasa begitu dicintai. Dalam hati, aku berjanji untuk tetap berusaha, agar aku tidak hanya jadi beban. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan rutinitas baru. Bayu bekerja di perusahaan logistik, pulang malam dengan wajah lelah. Tapi sebelum ia merebahkan diri, ia selalu memastikan aku sudah makan, minum obat, dan merasa nyaman. Masih sakit? Tanyanya suatu kali sambil merapikan selimutku. Sedikit, jawabku jujur. Bayu menghela napas, lalu duduk di tepi ranjang. Kamu kuat, Thea. Aku tahu ini berat, tapi kita pasti bisa lewatin bareng-bareng. Aku memandangnya, ingin berkata bahwa sebenarnya akulah yang merasa bersalah karena membuat hidupnya lebih sulit. Tapi lidahku keluh. Aku hanya bisa menggenggam tangannya erat. Malam-malam panjang seringkali membuatku sulit tidur. Aku mendengar suara Bayu di ruang tamu, menelepon bosnya, menolak lembur tambahan karena harus menjagaku. Suaranya terdengar penuh penyesalan, seolah ia ingin sekali bisa bekerja lebih keras, tapi keadaanku membuatnya terbatas. Aku ingin sekali bilang padanya, ambil saja lembur itu, aku bisa sendiri, tapi aku tahu itu dusta. Aku bahkan tak bisa berjalan ke kamar mandi tanpa bantuan. Suatu malam, ketika aku pura-pura tidur, aku mendengar desah napasnya berat. Ia duduk di kursi dekat ranjang, menatap kosong ke langit-langit. Ya Allah, beri aku kekuatan, bisiknya lirih. Aku cuma pengen lihat Ratna senyum lagi. Jangan biarin aku goyah. Air mataku menetes. Aku ingin memeluknya, tapi tubuhku tak sanggup. Aku hanya bisa menatapnya dalam gelap, berharap ia tahu betapa besar cintaku padanya. Di tengah keterbatasan, ada momen-momen kecil yang membuatku kembali merasa manusia. Bayu sering mencoba membuatku tertawa dengan cerita-cerita lucu dari tempat kerjanya. Thea, tadi ada sopir truk yang salah ambil barang. Harusnya ngirim sabun, malah ngirim pupuk kandang ke supermarket. Bisa bayangin gak ekspresi manajernya? Aku terkekeh meski perutku sakit karena tertawa. Kasihan banget, terus gimana? Ya jelas balik lagi. Untung gak ada yang sempat buka karungnya. Kalau enggak, bisa heboh tuh. Aku menutup mulut, menahan tawa. Ya Allah, Bayu, kamu tuh selalu ada aja ceritanya. Ia tersenyum puas melihatku tertawa. Tugas aku kan bikin kamu senyum, bukan bikin kamu sedih. Momen sederhana itu, bagiku, lebih berharga daripada permata. Namun, tak bisa kupungkiri, ada saat-saat di mana aku merasa tak berharga. Aku menangis sendirian ketika Bayu sedang bekerja. Aku meratapi tubuhku yang kini tak bisa menari, berlari, atau bahkan sekadar berjalan ke dapur untuk membuatkan teh hangat untuk suamiku. Suatu sore, Bayu pulang dan mendapati mataku sembab. Ia buru-buru duduk di sampingku. Kamu kenapa, Thea? Ada yang sakit? Aku menggeleng, lalu pecah. Aku nggak bisa apa-apa.
Bayu, aku cuma duduk di sini, nunggu kamu pulang, sementara kamu kerja keras tiap hari. Aku benci diriku sendiri. Kamu pasti capek kan, punya istri kayak aku? Bayu menatapku lama, lalu mengusap rambutku dengan lembut. Dengar ya, Thea. Aku memang capek, tapi capek kerja itu biasa. Yang bikin aku kuat itu kamu. Aku nggak butuh kamu bisa lari, bisa masak, atau bisa beres-beres rumah. Aku cuma butuh kamu tetap di sini, tetap hidup, tetap jadi Ratna yang aku cinta. Aku menutup wajah dengan kedua tanganku, air mata deras mengalir. Aku takut kamu ninggalin aku. Bayu menggeleng pelan. Selama aku masih hidup, aku nggak akan ninggalin kamu. Hari-hari berjalan, dan perlahan aku belajar menerima diriku yang baru. Aku mulai ikut terapi, meski sakitnya luar biasa. Bayu selalu menemaniku ke rumah sakit, duduk di kursi tunggu dengan mata penuh harap. Suatu kali, ketika aku berhasil menggerakkan jari kakiku sedikit, Bayu langsung bersorak kecil. Ya Allah, Thea, kamu bisa. Aku tahu kamu bisa. Aku tersenyum sambil menahan tangis. Kamu beneran seneng ya? Padahal cuma sedikit. Bayu mengangguk mantap. Buat aku itu pencapaian besar. Kita jalanin pelan-pelan, gak usah buru-buru. Saat itu, aku sadar, cinta sejati memang bukan tentang kebahagiaan tanpa celah. Cinta sejati adalah bertahan di tengah badai, menggenggam erat meski dunia mencoba memisahkan. Namun, di balik semua itu, aku tetap menyimpan ketakutan. Aku tahu kesetiaan manusia diuji bukan hanya oleh cinta, tapi juga oleh waktu, godaan, dan rasa lelah. Tapi untuk saat ini, aku memilih percaya. Percaya pada Bayu, pada janji yang ia ucapkan dengan tatapan penuh ketulusan. Dan malam itu, sebelum tidur, aku berbisik lirih di telinganya, "Terima kasih, Bayu. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin udah menyerah." Ia mencium keningku, lalu berkata, "Kalau bukan karena kamu, aku nggak punya alasan untuk berjuang." Aku menutup mata dengan hati yang hangat. Untuk pertama kalinya setelah kecelakaan itu, aku benar-benar merasa bahagia. Hari itu aku baru saja selesai menjalani terapi fisioterapi di rumah sakit. Tubuhku masih lemah, kaki yang lumpuh membuatku harus duduk di kursi roda. Bayu yang mendorongku keluar dari ruang terapi, wajahnya terlihat lelah tapi tetap tersenyum kecil padaku. Aku tahu, hidup kami tidak mudah sejak kecelakaan itu. Bayu harus bekerja, mengurus rumah, sekaligus merawatku. Aku sering merasa bersalah, merasa diriku menjadi beban. Aku janji nggak akan ninggalin kamu, Thea, katanya beberapa waktu lalu. Kata-kata itu selalu kuingat. Selalu kujadikan penopang ketika rasa putus asa menyerang. Namun, sore itu sesuatu terjadi. Saat kami melewati lobi rumah sakit, aku melihat sosok wanita tinggi dengan rambut tergerai rapi, mengenakan blazer mahal, berdiri sambil mengetik sesuatu di ponselnya. Wajahnya cantik, penuh percaya diri. Aku tak mengenalnya, tapi kulihat Bayu tiba-tiba terdiam. Langkahnya terhenti, kursi rodaku tak lagi bergerak. "Bayu," panggilku pelan. Bayu seperti tersentak. Wanita itu pun menoleh, dan saat pandangan mereka bertemu, aku melihat sesuatu yang berbeda di mata suamiku. Ada kejutan, ada kerinduan, ada luka lama yang tiba-tiba terkuak. "Nadia?" Suara Bayu bergetar. Wanita itu tersenyum tipis, agak canggung, lalu melangkah mendekat. "Bayu, lama sekali ya kita nggak ketemu." Aku terdiam. Jantungku berdetak kencang. Jadi, dia Nadia. Nama yang pernah kudengar sekali dua kali saat Bayu bercerita singkat tentang masa lalunya.
Mantan kekasih yang dulu meninggalkannya demi karir. Dan kini, ia berdiri tepat di hadapan kami. Cantik, sukses, seolah hidup memberinya segalanya. "Ini istrimu?" tanya Nadia sambil melirik ke arahku. Suaranya terdengar ramah, tapi entah kenapa ada getar halus yang menusukku. "Iya, ini Anita," jawab Bayu cepat. Tangannya menggenggam pegangan kursi rodaku, seakan ingin menegaskan keberadaanku. "Thea, ini Nadia, teman lama." Aku tersenyum kaku, mencoba ramah meski hatiku terasa sesak. "Halo, Mbak." Nadia menatapku lama, lalu tersenyum. "Senang ketemu kamu, Anita. Kamu beruntung punya suami setia kayak Bayu. Dia dulu orangnya selalu tulus." Ada penekanan dalam kata-katanya. Aku tak tahu apakah itu tulus atau sekadar basa-basi. Tapi jelas, sejak hari itu, hidupku berubah. Pertemuan itu ternyata tak berhenti di lobi rumah sakit. Entah bagaimana, Bayu dan Nadia mulai sering berhubungan lagi. Awalnya hanya tukar nomor untuk alasan silaturahmi. Lalu pesan-pesan singkat. Lalu telepon. Dan akhirnya, pertemuan diam-diam. Aku mulai merasakannya. Bayu pulang lebih malam dengan alasan lembur. Ponselnya lebih sering ia simpan terbalik di meja. Kadang ia tersenyum sendiri saat membaca pesan. Suatu malam, saat ia tertidur lelap di sofa, ponselnya berbunyi. Aku ragu-ragu, tapi akhirnya kubuka. Dan benar, ada pesan dari Nadia. "Aku kangen cerita-cerita kita dulu. Rasanya semua kenangan itu masih hidup. Bayu." Tanganku gemetar. Rasanya jantungku diremas. Ingin sekali aku membangunkan Bayu, menuntut penjelasan. Tapi suaraku tertahan. Aku hanya bisa menatap wajahnya yang lelah. Suamiku yang dulu berjanji tak akan meninggalkanku. Keesokan harinya, aku memberanikan diri bertanya. "Bayu, kamu akhir-akhir ini sering pulang telat. Apa ada yang kamu sembunyikan dariku?" Ia menatapku lama, lalu menghela napas. "Thea, jangan mikir yang enggak-enggak. Aku cuma kerja. Kamu tahu sendiri aku harus cari tambahan buat biaya terapi kamu." Aku ingin percaya. Aku ingin sekali percaya. Tapi kata-kata Nadia di pesan itu terus terngiang-ngiang di kepalaku. Beberapa minggu kemudian, aku akhirnya tahu kenyataannya. Hari itu hujan deras. Aku menunggu Bayu pulang, tapi ia tak juga datang. Nomornya sulit dihubungi. Entah dorongan apa, aku meminta adik perempuanku, Rani, untuk mengecek keberadaannya. Rani memang sering membantuku sejak aku lumpuh. Malam itu, Rani kembali dengan wajah pucat. Ia ragu-ragu sebelum berbicara. "Kak, aku nggak tahu harus bilang apa. Tapi tadi aku lihat Mas Bayu, dia lagi di kafe sama seorang wanita. Mereka kelihatan dekat banget. Aku yakin itu Nadia, mantannya yang dulu." Rasanya tubuhku kembali remuk. Lebih parah dari kecelakaan itu. Air mataku langsung jatuh. "Kamu yakin, Rani?" Rani mengangguk. "Maaf, Kak. Aku nggak mau kakak terluka. Tapi aku juga nggak tega kalau kamu dibohongi terus." Malam itu aku menunggu Bayu pulang dengan hati hancur. Ketika ia akhirnya membuka pintu, basah kuyup karena hujan, aku langsung menatapnya dengan mata penuh air. "Kamu dari mana, Bayu?" tanyaku pelan. "Kerja," jawabnya cepat, sambil meletakkan tas. Aku menggigit bibir. "Kerja? Atau bersama Nadia?" Bayu terdiam. Wajahnya pucat. Tangannya berhenti bergerak. Jawab aku, "Bayu, jangan bohong lagi. Aku tahu kamu ketemu dia."
Ia menghela napas panjang, lalu duduk di sofa dengan wajah penuh beban. Thea, aku nggak bisa bohong. Iya, aku ketemu Nadia. Tapi itu cuma ngobrol, nggak lebih. Aku tertawa miris, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Nggak lebih? Bayu, kamu pikir aku nggak tahu? Kamu pikir aku nggak paham cara kamu menatap dia? Kamu lupa, aku ini istrimu. Aku tahu cara matamu berubah kalau ada sesuatu. Bayu menunduk, terjebak dalam kebisuan. Kenapa? Bayu? Apa karena aku lumpuh? Karena aku nggak bisa lagi jadi istri yang sempurna buatmu? Karena aku cuma beban? Suaraku pecah, bergetar oleh tangis. Bayu mendekat, menggenggam tanganku. Jangan ngomong gitu, Thea. Aku sayang sama kamu. Aku nggak ninggalin kamu. Cuma, aku juga manusia. Ketemu Nadia itu nggak direncanain. Semua kenangan masa lalu kebuka lagi. Aku bingung. Aku menepis tangannya. Bingung? Aku yang harusnya bingung. Bayu, aku yang lumpuh. Aku yang tiap hari berjuang buat nggak nyerah. Tapi kamu malah sibuk buka lembaran lama sama mantanmu. Bayu terdiam, wajahnya penuh penyesalan. Tapi malam itu, aku tahu, hatinya sudah mulai goyah. Dan ketakutanku yang terbesar mulai jadi kenyataan. Mungkin cinta kami tak lagi cukup untuk menahan badai ini. Malam itu aku menangis tanpa henti. Aku merasa kalah dalam perang yang bahkan tak pernah kuinginkan. Nadia kembali hadir dalam hidup Bayu, dan aku yang lemah hanya bisa duduk di kursi roda. Menonton cinta kami perlahan terkikis. Malam itu, rumah begitu hening. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan, seolah menertawakan kesendirianku. Aku berbaring di ranjang dengan tubuh yang kaku, kaki yang masih belum bisa digerakkan sepenuhnya, dan hati yang terasa sesak oleh banyak hal. Lampu kamar temaram, menimbulkan bayangan samar di dinding yang membuatku semakin merasa sendirian. Bayu belum juga masuk kamar. Katanya ia sedang menyelesaikan pekerjaan di ruang tamu. Aku mencoba memejamkan mata, tapi rasa gelisah membuatku sulit tidur. Entah kenapa, malam itu ada dorongan aneh dalam hatiku, seakan aku harus tahu apa yang sedang terjadi. Dengan susah payah aku menggerakkan tubuhku, menarik kursi roda yang terparkir di sisi ranjang. Aku duduk perlahan, menggenggam lengan kursi roda itu dengan tenaga yang tersisa. Aku ingin ke ruang tamu, ingin memastikan sendiri keadaan Bayu. Saat roda kursi mulai berputar menembus lorong kecil rumah kami, samar-samar kudengar suara lirih. Bukan suara televisi, bukan pula ketukan keyboard laptop. Itu suara Bayu, berbicara dengan seseorang di telepon. Aku berhenti di ujung lorong, menahan napas. Jantungku berdetak kencang, seakan tahu akan ada sesuatu yang menyakitkan. Ya, Nat, suara Bayu terdengar lembut, jauh lebih lembut daripada saat ia bicara denganku belakangan ini. Aku juga kangen kamu. Rasanya aneh ya, setelah sekian lama kita nggak ketemu, sekarang bisa ngobrol lagi kayak dulu. Tanganku langsung bergetar di atas roda kursi. Nat, nama itu tak asing. Nadia. Mantan kekasih Bayu yang dulu pernah ia ceritakan sekilas. Wanita yang meninggalkannya demi karir, katanya. Bayu terdiam sejenak, lalu suaranya terdengar lagi. Aku nggak pernah benar-benar bisa lupain kamu, Nat. Aku masih sayang kamu. Kata-kata itu bagai pisau tajam yang menghujam dadaku. Seketika seluruh tubuhku gemetar. Dunia seperti berhenti berputar. Air mata mengalir deras tanpa bisa kucegah, membasahi pipi yang sejak tadi sudah panas karena perasaan tak menentu. Aku ingin berteriak, ingin keluar dari lorong itu dan menampar kenyataan pahit yang baru saja kudengar. Tapi mulutku terkunci, lidahku keluh.
Yang bisa kulakukan hanya menahan tangis sambil menggigit bibir hingga terasa perih. Di ruang tamu, Bayu tertawa kecil. Iya, aku tahu, semua udah berbeda sekarang. Tapi perasaan ini gak bisa aku bohongin. Nat, aku masih simpan semuanya. Aku merasa remuk. Bayu, suamiku, pria yang kucintai sepenuh hati, yang kujaga dengan segala keterbatasanku, ternyata menyimpan hatinya untuk orang lain. Bahkan lebih buruk, ia mengakuinya tanpa ragu pada wanita itu, tepat saat aku sedang berjuang bangkit dari keterpurukan. Kalau aja waktu bisa diulang, suara Bayu terdengar lagi, pelan, tapi cukup jelas bagiku. Aku pasti nggak akan ngelepas kamu, Nat. Aku menutup mulut dengan telapak tangan, mencoba menahan isak yang nyaris pecah. Tapi tubuhku sudah bergetar hebat. Aku merasa dikhianati, diremehkan, bahkan dihancurkan oleh orang yang seharusnya jadi sandaran terkuatku. Aku ingin menyerbu ruang tamu, ingin berteriak, Bayu, bagaimana bisa kau berkata begitu saat aku di sini, istrimu, yang sudah rela menderita demi mempertahankan kita. Tapi saat kusadari tubuhku lumpuh, aku hanya semakin merasa tak berdaya. Dalam kegelapan lorong itu, aku menangis tanpa suara. Hatiku runtuh. Dunia yang tadinya sudah rapuh kini benar-benar hancur berkeping-keping. Dan aku tahu, setelah malam itu, tak akan ada lagi yang sama. Hari-hari setelah malam itu terasa seperti neraka yang perlahan menelan hidupku. Bayu berubah. Perlahan, tapi pasti, sikapnya yang hangat dan penuh perhatian itu menghilang. Ia jarang pulang tepat waktu, dan ketika ada di rumah, tatapannya selalu jauh, seolah pikirannya tidak pernah ada di sini bersamaku. Aku duduk di ruang tamu, menatap kursi rodaku yang tak bisa lagi kugunakan seutuhnya. Bayu masuk, wajahnya lelah, tanpa senyum, tanpa sapaan. Bayu, kamu pulang terlambat lagi. Suaraku bergetar, mencoba terdengar tegas. Ia menghela napas panjang, lalu duduk di sofa tanpa menatapku. Iya, capek, Rita. Kerja banyak. Aku menelan ludah, tapi ada firasat buruk. Capek? Atau ada yang lain? Bayu menatapku, matanya dingin. Rita, aku capek hidup kayak gini. Aku gak sanggup lagi sama kamu. Tubuhku gemetar hebat. Kata-katanya seperti belati yang menusuk jantungku. Apa maksudmu, Bayu? Tanyaku pelan, suaraku nyaris pecah. Ia berdiri, menatap langit-langit, lalu menatapku dengan tajam. Aku udah bilang, aku gak sanggup. Hidup kita kayak ini, kamu lumpuh. Aku harus terus ngerasa bersalah sama kamu, harus terus ngurusin semuanya, sementara aku juga manusia. Aku capek, Rita. Air mataku jatuh tanpa bisa kucegah. Rasanya seluruh tubuhku ingin runtuh. Kamu mau cerai? Suaraku hampir berbisik, takut untuk mendengar jawaban. Bayu terdiam, kemudian mengangguk pelan. Aku nggak bilang sekarang, tapi aku nggak janji akan bertahan selamanya. Aku nggak tahu lagi harus gimana, Rita. Aku capek. Aku merasa dunia berhenti berputar. Selama ini aku mengira cinta kami cukup kuat untuk menghadapi semuanya. Tapi ternyata, cukupkah satu manusia untuk menanggung semuanya? Aku yang lumpuh, aku yang butuh perawatan setiap hari, kini menjadi alasan Bayu merasa tercekik. Aku menunduk, suara gemetar. Jadi, semua yang selama ini kau lakukan, perhatianmu, kata-kata manismu, itu bohong semua. Bayu menutup mata, menahan napas panjang. Bukan bohong, tapi aku manusia, Rita. Aku juga lelah. Aku nggak tahu lagi harus gimana. Aku terdiam, air mata menetes deras. Tubuhku terasa tak berarti. Aku merasa seperti benda mati, hanya memenuhi ruang tanpa bisa memberi kebahagiaan bagi orang yang paling kucintai. Hari-hari berikutnya menjadi lebih berat. Bayu jarang pulang, ponselnya selalu sibuk, bahkan kadang menolak dihubungi.
Setiap kali aku mencoba bicara, ia menanggapi dengan dingin. "Rita, jangan ganggu aku sekarang. Aku capek," katanya suatu sore ketika aku hanya ingin tahu kabarnya. "Bayu, aku cuma pengen tahu kamu baik-baik saja," jawabku, suaraku bergetar. "Ya udah, aku baik-baik aja. Sekarang kamu diam, Rita." Aku menunduk, rasa sakit mengalir sampai ke tulang. Bagaimana bisa orang yang dulu berjanji akan selalu ada, yang dulu menatapku dengan cinta penuh ketulusan, kini berkata seperti itu padaku? Aku mulai merasa tak berharga. Setiap malam, aku duduk di kursi roda, menatap lampu temaram, dan bertanya pada diri sendiri, apakah aku pantas dicintai? Apakah aku harus terus hidup seperti ini, hanya jadi beban orang yang kucintai? Malam itu, aku menulis di buku harian yang selama ini kubuat untuk melampiaskan perasaanku. "Bayu, kamu bilang capek, kamu bilang tak sanggup. Tapi aku yang lumpuh ini, aku yang tak bisa apa-apa, apakah memang aku seburuk itu? Apakah cinta kita memang cuma sebatas kata-kata ketika semuanya mudah?" Namun, meski hatiku hancur, aku tetap berharap. Masih ada bagian dari diriku yang percaya bahwa mungkin Bayu akan kembali, akan menatapku lagi dengan mata yang dulu penuh cinta. Tapi malam demi malam, harapan itu perlahan memudar. Suatu sore, aku mencoba berbicara lagi padanya. "Bayu, kita bisa bicarain ini, kan? Jangan biarin semuanya berakhir dengan dingin dan kata-kata cerai." Ia menatapku sekilas, wajahnya letih dan tanpa senyum. "Rita, aku nggak tahu lagi apa yang harus kubilang. Aku capek. Aku butuh waktu sendiri." Aku menunduk, menahan isak, mencoba menyembunyikan rasa sakitku. Tapi di dalam hati, aku tahu, rumah tangga kami kini berada di ujung tanduk. Suamiku yang dulu setia, kini mulai menjauh. Dan aku, di tengah keterbatasanku, hanya bisa menatap semuanya runtuh di depan mata. Hari-hari pun berlalu dengan jarak yang semakin nyata. Bayu mulai pulang lebih larut, kadang tidak pulang sama sekali. Teleponnya sering tak diangkat. Aku merasa diabaikan, merasa tak dihargai sebagai istri yang sudah berjuang melalui semua kesulitan demi cinta kami. Dalam kesendirian itu, aku menangis lebih keras daripada sebelumnya. Tubuhku yang lumpuh, hati yang rapuh, dan suami yang mulai cuek. Semuanya seperti lingkaran neraka yang menelan hidupku perlahan. Aku hanya bisa duduk, menatap lampu yang berpendar samar, dan berbisik lirih. "Bayu, kenapa semua ini terjadi padaku? Kenapa cinta yang dulu kita bangun begitu indah, sekarang hancur begitu saja?" Dan malam itu, aku menyadari, hidupku tidak lagi sama. Suami yang dulu menjadi sandaran, kini menjadi sumber luka yang paling dalam. Malam itu, setelah berhari-hari menahan rasa sakit dan pengabaian dari Bayu, aku merasa tak kuat lagi. Hatiku hancur, tubuhku lelah, dan pikiranku dipenuhi rasa putus asa. Aku merasa hidupku tak lagi punya arah. Duduk di kursi roda, aku menatap jalanan sepi yang remang oleh lampu jalan. Hujan kecil membasahi aspal, tapi aku tak peduli. Aku ingin pergi, kembali ke desa, kembali ke rumah orang tuaku, meski aku tahu ayahku dulu keras terhadap pilihanku. Aku hanya ingin mencari ketenangan, meski hanya sesaat. Dengan tenaga tersisa, aku mulai mendorong kursi roda di jalanan. Setiap putaran roda terasa berat, licin karena hujan. Jantungku berdetak cepat, campur aduk antara ketakutan dan tekad. Tiba-tiba, roda tersangkut di sebuah batu kecil. Aku terhuyung ke depan, hampir terjatuh. Tangan dan kakinya tak bisa menahan tubuhku sepenuhnya. "Berhenti, aku bantu kamu." Suara itu lembut, tenang, penuh perhatian. Aku mendongak, dan melihat seorang pria berdiri di hadapanku. Cahaya lampu jalan memantul di wajahnya, dan aku terkejut. Rido. Rido, pria yang dulu ayahku pernah jodohkan denganku, yang dulu pernah membuat hatiku berdebar walau saat itu aku sudah mencintai Bayu. Wajahnya penuh perhatian dan iba, matanya menatapku dengan campuran kaget dan khawatir. Kamu sendirian di sini?" tanyanya lembut sambil mencondongkan tubuh, meraih roda kursi agar tak terguling. Aku hanya mengangguk, suara serak karena menahan tangis. Aku cuma mau pulang ke desa. Tapi, kursiku tersangkut. Rido menghela napas pelan,
lalu dengan hati-hati membantu menarik kursiku keluar dari batu. Hati-hati, ya. Jalan licin. Kamu nggak boleh jatuh. Aku menatapnya, ragu-ragu. Ada perasaan aneh yang muncul, rasa aman yang tak pernah kudapat dari Bayu akhir-akhir ini. Kalau kamu mau, aku antar kamu pulang, katanya kemudian, suaranya lembut tapi tegas. Aku terdiam. Kata-katanya membuat dadaku bergetar. Di tengah malam yang gelap dan hatiku yang hancur, ada seseorang yang peduli. Bukan karena kewajiban, tapi tulus. Terima kasih. Rido, jawabku akhirnya, suara bergetar. Rido tersenyum tipis, membantu mendorong kursi rodaku dengan perlahan. Sepanjang jalan, ia tak banyak bicara, tapi kehadirannya membuatku merasa sedikit tenang. Kamu masih tinggal di kota ini? Tanyaku setelah beberapa menit hening. Iya, ada urusan pekerjaan. Tapi aku nggak sering keluar malam. Apalagi sendirian kayak gini, jawabnya sambil menatapku. Makanya aku kaget lihat kamu di sini sendirian. Aku menunduk, menahan air mata. Aku nggak tahan lagi di rumah. Aku merasa diabaikan. Bayu berubah, Rido. Dia cuek sama aku. Bahkan dia bilang capek sama hidup bersamaku, dan ada kata cerai. Rido menatapku penuh iba, lalu menggenggam tanganku sebentar. Sangat lembut. Rita, aku nggak bisa bayangin apa yang kamu rasain. Tapi aku di sini, aku nggak akan biarin kamu jatuh sendirian. Suara dan tatapannya menenangkan, membuat hatiku yang terluka seakan sedikit terobati. Aku tersenyum kecil, tapi cepat menutup wajah dengan tangan. Aku nggak ingin merepotkan kamu. Rido tersenyum lagi, tapi kali ini ada nada serius. Rita, kamu nggak merepotkan. Kamu cuma butuh seseorang yang bisa ada buat kamu sekarang. Dan aku mau ada buat kamu. Perjalanan malam itu terasa panjang, tapi juga hangat. Rido mendorong kursiku dengan sabar, menuntunku melewati jalanan licin dan berliku. Ia bahkan berhenti beberapa kali untuk memastikan aku nyaman dan tidak kepanasan atau kehujanan. Sesampainya di desa, aku terdiam sejenak, melihat rumah yang dulu penuh kenangan. Rasa rindu bercampur sakit hati membuat dadaku sesak. Kamu mau masuk, atau cukup di sini aja? Tanya Rido, menepikan kursi roda. Aku menatapnya, hampir menangis. Aku mau masuk. Aku cuma butuh seseorang menemani malam ini. Rido mengangguk, membantu mendorong kursi rodaku menuju rumah orang tuaku. Dalam perjalanan, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Rido bukan hanya pria yang dijodohkan oleh ayahku dulu, tapi kini ia hadir sebagai sosok yang penuh perhatian, tanpa pamrih. Ada ketulusan di matanya, sesuatu yang membuatku merasa aman setelah begitu lama merasa terluka oleh Bayu. Di depan pintu rumah, Rido menatapku. Rita, malam ini kamu nggak sendirian. Aku di sini, ya, nggak akan ninggalin kamu sendirian. Aku menunduk, air mata jatuh lagi, tapi kali ini bukan hanya karena sedih. Ada campuran rasa lega, rasa hangat, dan rasa harap. Terima kasih, Rido, kamu selalu ada saat aku butuh. Rido tersenyum lembut, menepuk bahuku. Aku selalu ada. Kamu nggak perlu takut lagi. Malam itu, aku masuk rumah dengan perasaan campur aduk. Bayu mungkin sedang menjauh, tapi Rido, yang dulu hanya bayangan masa depan yang tak mungkin, kini hadir di sisiku. Membuatku merasa, mungkin masih ada harapan. Mungkin cinta sejati bukan selalu tentang janji yang diucapkan, tapi tentang kehadiran yang nyata saat kita paling membutuhkan. Pagi itu, matahari menyinari kamar dengan lembut, tapi aku tak merasa hangat. Tubuhku masih lemah, hati penuh luka, dan pikiran kacau oleh sikap Bayu belakangan ini. Kursi roda menjadi teman setiaku, saksi dari setiap air mata yang jatuh tanpa henti. Tiba-tiba, pintu terbuka perlahan. Ayah masuk dengan langkah ragu, wajahnya pucat dan mata berkaca-kaca. Saat ia menatapku, aku melihat penyesalan yang begitu dalam. Thea, suaranya serak, penuh beban. Ia mendekat, menunduk, lalu duduk di sampingku. Ayah, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Maafkan ayah. Aku menatapnya, tubuhku gemetar. Selama ini,
Ayahku selalu keras, sering memaksaku melakukan apa yang menurutnya benar, tanpa peduli apa yang aku inginkan. Dan kini, melihatnya menangis, hatiku terasa campur aduk. Ayah menarik napas panjang. Dulu, ayah hampir memaksamu menikah dengan Rido. Ayah salah, Thea. Ayah nggak seharusnya begitu keras. Aku terlalu ingin yang terbaik, sampai lupa mendengar hatimu sendiri. Aku menunduk, menahan isak. Kata-katanya menusuk hati, tapi juga membuatku lega. Akhirnya, ayah mengakui kesalahannya. Rido masuk saat itu, membawa tas berisi peralatan terapi dan beberapa dokumen. Matanya menatapku hangat, senyum tipis menghiasi wajahnya. Pagi, Rita. Hari ini kita lanjut terapi, ya? Aku sudah bawa alat bantu baru, katanya lembut. Ayah menatap Rido, kemudian menatapku lagi. Thea, lihat, Rido, dia ada di sini untukmu. Setiap hari, dia menemanimu, mengurus semuanya. Bayangkan kalau ayah dulu memaksamu menikah dengannya tanpa hatimu. Aku tersenyum tipis, meski air mata masih jatuh. Ayah, aku bahagia sekarang. Bahagia karena Rido mau ada buat aku, tapi ayah, jangan terlalu sedih. Ayah menggeleng, suaranya lirih tapi tegas. Tidak, Thea, ayah memang menyesal. Tapi aku janji, mulai sekarang, ayah nggak akan biarkan kamu menderita lagi. Aku akan mendukungmu, apapun yang kamu pilih. Apalagi sekarang, Rido selalu ada untukmu. Rido mengangguk, menepuk bahuku perlahan. Rita, aku nggak akan ninggalin kamu. Kita akan lewatin ini semua sama-sama. Terapi, perceraian, semuanya, aku ada buat kamu. Aku menunduk, menahan isak yang pecah. Kata-kata mereka begitu menenangkan. Bayangan gelap yang selama ini menelan hatiku perlahan surut. Untuk pertama kalinya sejak Bayu mulai cuek dan menyebut cerai, aku merasa ada harapan. Ayah kemudian menatap Rido dengan penuh hormat. Rido, terima kasih. Terima kasih karena sudah ada di sisinya, menemani, membantu dia bangkit. Ayah tahu, dulu aku hampir memaksamu menikah dengannya, tapi lihat sekarang, kau tetap tulus menemaninya. Rido tersenyum rendah. Pak, saya nggak melakukan ini karena kewajiban. Saya peduli sama Rita. Saya ingin dia kembali kuat, bahagia, dan bisa tersenyum lagi. Aku menatap keduanya, hati hangat tapi juga penuh haru. Air mata jatuh lagi, tapi kali ini berbeda. Bukan karena luka, tapi karena aku merasakan dukungan yang nyata. Aku tidak sendirian. Aku memiliki ayah yang akhirnya sadar, dan Rido yang tulus ingin membantuku bangkit dari keterpurukan. Rita, ayo mulai hari ini kita fokus bangkit, kata Rido sambil membantu menyiapkan alat terapi. Aku tahu ini berat, tapi aku yakin kamu bisa. Aku akan selalu di sampingmu. Aku menatapnya, tersenyum sambil menahan tangis. Rido, terima kasih. Aku ingin bangkit. Aku ingin kuat lagi. Untuk diri sendiri, dan mungkin, untuk masa depan kita. Ayah menepuk pundakku, lirih tapi penuh haru. Thea, lihat, kita semua ada di sini untukmu. Kamu gak akan lagi merasakan kesepian dan luka sendirian. Aku janji. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa ada cahaya kecil menerangi hatiku. Aku tahu perjalanan masih panjang. Terapi, proses perceraian, menghadapi Bayu, tapi setidaknya aku tak lagi sendiri. Aku memiliki dukungan nyata. Rido selalu ada di sisiku, ayah mulai lebih perhatian, dan aku mulai belajar bahwa bangkit dari luka bukan berarti melupakan semua, tapi menerima kenyataan, menemukan kekuatan baru, dan membuka hati untuk orang-orang yang benar-benar peduli. Dan malam itu, saat aku berbaring di ranjang, aku menatap langit-langit kamar, berbisik lirih pada diri sendiri. Aku akan bangkit. Aku akan tersenyum lagi. Aku akan bahagia, entah dengan siapapun yang memang pantas berada di sisiku. Hari-hari berikutnya menjadi perjalanan panjang penuh perjuangan. Setiap pagi, Rido datang lebih awal, membawa semangat yang menular. Ia menyiapkan alat-alat terapi, membantu aku mempersiapkan tubuhku yang masih lemah, dan selalu mengingatkan dengan lembut. Rita, ingat, setiap langkah kecil adalah kemenangan.
Jangan menyerah, ya. Aku di sini buat kamu. Aku tersenyum tipis, menunduk malu. Rido, aku takut. Badanku masih lemah. Aku sering jatuh, kadang hampir menyerah. Rido menatapku dengan mata penuh ketulusan. Aku tahu, tapi kamu gak sendiri. Aku akan selalu ada buat kamu, bantuin setiap langkah. Kita hadapi ini bareng-bareng. Ayah juga mulai lebih terlibat. Setiap sore, ia datang menengokku, duduk di kursi dekat ranjang, menatapku dengan campuran rasa penyesalan dan kasih sayang. Tea, lihat kamu sekarang. Aku bangga sama kamu. Ayah tahu ini berat, tapi lihat, kamu masih berjuang. Katanya lirih, menepuk tanganku perlahan. Aku menunduk, menahan air mata. Ayah, aku nggak ingin membuat kalian kecewa. Aku ingin bangkit, walau lambat. Ibu duduk di sampingku, mengusap punggungku dengan lembut. Nak, jangan pikir soal kecewa atau enggak. Kami cuma ingin kamu sehat dan bahagia. Kamu sudah kuat, Tea. Aku tahu kamu bisa. Hari-hari terapi terasa menyakitkan. Kadang lututku sakit, tangan gemetar, dan tubuh terasa berat. Tapi setiap kali aku hampir menyerah, Rido selalu ada. Ia menahan tanganku saat aku jatuh, memberi semangat ketika aku hampir putus asa. Rita, lihat. Kamu bisa berdiri sebentar. Satu langkah aja dulu. Bangga sama kamu. Serunya satu pagi ketika aku berhasil berdiri di samping kursi roda dengan alat bantu. Air mataku jatuh, campuran antara lelah dan bahagia. Aku gak percaya aku bisa berdiri, bisikku lirih. Rido tersenyum hangat. Aku percaya sama kamu, Rita. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Hari demi hari, langkahku semakin mantap. Meskipun masih dibantu alat terapi, aku mulai bisa berjalan beberapa meter sendiri. Rasanya seperti menaklukkan dunia. Setiap jatuh, setiap tawa yang kembali muncul, adalah bukti bahwa aku perlahan bangkit dari masa-masa tergelap. Suatu sore, aku duduk di teras rumah, menatap matahari yang mulai tenggelam. Rido duduk di sampingku, membawa minuman hangat. Kamu lihat, Rita, malam ini langit indah, kan? Seperti hati kamu yang mulai terang lagi, katanya sambil tersenyum. Aku menatapnya, tersenyum tipis. Iya, aku mulai bisa tersenyum lagi. Rasanya lega. Rasanya hidupku nggak selalu gelap. Ayah datang membawa camilan, duduk di kursi dekat kami. Tea, lihat kamu sekarang. Senyummu sudah kembali. Ayah bahagia melihatmu kuat lagi. Aku menunduk, menahan tangis bahagia. Ayah, Ibu, Rido, aku nggak bisa bilang cukup terima kasih. Kalian bikin aku merasa nggak sendiri, dan aku ingin bangkit sepenuhnya. Rido menepuk bahuku lembut. Aku yakin, Rita, nggak lama lagi kamu akan bisa jalan normal lagi. Aku akan tetap ada buat kamu di setiap langkah. Malam itu, sebelum tidur, aku menatap langit-langit kamar. Hati yang dulu hancur perlahan mulai terasa hangat. Aku sadar, walau Bayu mulai menjauh dan mengkhianatiku, aku masih punya orang-orang yang tulus peduli. Ayah, Ibu, dan Rido. Mereka adalah alasan aku berani melangkah lagi. Aku tersenyum sendiri, suara lirih keluar dari bibirku. Aku bisa bangkit. Aku akan tersenyum lagi. Aku akan berjalan lagi, dan hidupku akan kembali indah, meski caranya berbeda dari yang dulu kubayangkan. Hari-hari berikutnya terasa lebih ringan. Setiap langkah kecil, setiap senyum yang kembali muncul, adalah bukti bahwa aku perlahan, tapi pasti, menemukan kembali kekuatan yang sempat hilang beberapa bulan berlalu sejak aku mulai bangkit. Terapi yang melelahkan, jatuh dan bangun berkali-kali, kini mulai menunjukkan hasil. Aku bisa berjalan lebih stabil, dan semangatku kembali membara. Lebih dari itu, aku mendirikan usaha kue kecil yang dulu hanya di dapur rumah, kini berkembang menjadi usaha yang lebih besar. Rido selalu ada di sisiku, membantu mengurus manajemen usaha, promosi, dan bahkan menyemangati aku ketika lelah. Ayah juga terlibat, memberikan dukungan finansial dan jaringan yang luas, memastikan usahaku bisa bersaing di kota besar. Hari itu, aku menghadiri sebuah acara kuliner bergengsi di kota. Lampu sorot, musik lembut,
dan aroma manis dari berbagai kue memenuhi ruangan. Aku mengenakan gaun sederhana tapi rapi, menampilkan diriku yang sekarang lebih percaya diri. Aku sedang berbincang dengan beberapa klien dan investor, ketika mataku tanpa sengaja menangkap dua sosok yang begitu familiar. Bayu dan Nadia. Bayu tampak kusut, rambutnya tidak rapi, dan raut wajahnya lesu. Nadia, yang dulu selalu terlihat anggun dan percaya diri, kini terlihat dingin dan acuh, berdiri di samping Bayu dengan sikap superior yang sudah hilang. Detak jantungku naik, tapi aku menahan diri. Tidak ada tangisan, tidak ada air mata, hanya senyum tipis yang kusembunyikan di bibir. Aku melangkah mendekat, perlahan tapi mantap. "Rita?" Suara Bayu serak, terdengar tak percaya. Aku menatapnya, menunduk sejenak, lalu menatap lurus ke matanya. "Hai, Bayu," aku menyapa dengan nada tenang, tapi setiap kata terasa berat, penuh makna. Bayu menelan ludah, bibirnya bergetar. Kamu baik-baik saja?" Aku tersenyum tipis, sambil menatap Nadia yang berdiri canggung di sampingnya. "Aku lebih dari baik. Aku jauh lebih kuat sekarang. Tanpa kamu," ujarku lirih, namun tajam. Nadia menatapku dengan mata membulat. "Rita, ini, kamu, sukses?" Suaranya terdengar kaget. Aku mengangguk, senyumku melebar sedikit. "Ya, aku mendirikan usaha kue sendiri, mulai dari nol, tapi sekarang sudah sampai ke kota besar. Dan semua ini, aku bangun tanpa kalian berdua." Bayu menunduk, wajahnya memerah karena rasa malu dan penyesalan. Aku bisa merasakan aura kehancuran di sekelilingnya. Tidak ada senyum, tidak ada tawa. Mereka yang dulu terlihat sempurna, kini justru berdiri di hadapanku sebagai bayangan dari masa lalu yang menyakitkan. Aku mengangkat satu alis, menatap mereka dengan tenang tapi menusuk. "Kamu buang aku saat aku lemah. Tapi lihat sekarang, aku berdiri di sini, lebih kuat tanpa kamu," aku berkata pelan tapi jelas, membuat setiap kata terasa tajam. Bayu mencoba bicara, tapi suaranya tercekat. "Rita, maaf, aku nggak pernah menyangka." Aku mengangkat tangan, menghentikannya. "Jangan, aku nggak butuh kata maafmu. Aku sudah lepas dari semua yang dulu menahan aku. Aku punya hidupku sendiri sekarang. Aku punya Rido, ayah, dan orang-orang yang benar-benar peduli padaku. Kamu sudah memilih jalanmu sendiri, dan lihatlah hasilnya." Nadia menunduk, diam. Aku bisa melihat rasa bersalah dan malu yang terpancar jelas di wajahnya. Aku menoleh sebentar ke Rido, yang berdiri di sampingku. Senyum tipisnya menenangkan hatiku. Tanpa harus berkata banyak, kehadirannya sudah menjadi simbol kekuatan baru dalam hidupku. Aku menatap kembali Bayu dan Nadia, suaraku kini lebih tenang, lebih mantap. Hidup ini nggak selalu tentang siapa yang kamu cintai, tapi tentang siapa yang tetap ada saat kamu jatuh. Dan aku sudah jatuh, tapi aku bangkit. Lebih kuat dari sebelumnya. Dan percayalah, aku bahagia. Mereka hanya bisa menatapku, tak bisa berkata apa-apa. Kata-kata yang dulu menghancurkan hatiku kini berbalik menjadi kekuatan yang membuatku berdiri tegak, memandang masa depan dengan percaya diri. Acara itu berjalan dengan hangat, tapi aku merasa puas. Aku tahu, ini bukan soal balas dendam kasar atau membuat mereka menderita, tapi tentang menunjukkan bahwa seorang perempuan yang pernah terluka, yang pernah dihancurkan, bisa bangkit, bisa sukses, dan bisa tersenyum lagi, lebih kuat dari sebelumnya. Malam itu, ketika lampu-lampu mulai dipadamkan dan keramaian mereda, aku menatap langit-langit ruangan, tersenyum tipis, menutup mata sejenak dan berbisik pada diri sendiri. Aku bangkit. Aku kuat. Dan tak ada yang bisa merenggut kebahagiaanku lagi. Masa lalu adalah pelajaran, masa depan adalah milikku. Hari itu, langit mendung, seolah ikut merasakan beratnya momen yang akan terjadi. Aku tengah menata kue untuk sebuah pesanan besar di usaha baruku. Terasa ringan, karena kini aku bisa berdiri sendiri, menata meja, dan tersenyum tanpa bantuan penuh orang lain. Hidupku memang masih jauh dari sempurna, tapi aku merasa kuat. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. Aku menoleh, dan jantungku hampir berhenti seketika. Bayu berdiri di sana, wajahnya pucat, mata merah karena menangis,
Tangan gemetar menahan tas kerja yang sepertinya tak lagi berarti baginya. "Rita, tolong, dengarkan aku," suaranya serak. Aku menatapnya dengan dingin, tangan tetap menata kue, seolah semua yang kulakukan adalah benteng dari perasaan yang dulu hancur karena dia. Bayu melangkah masuk tanpa izin, berlutut di depanku. "Maafkan aku, Thea, aku menyesal. Aku salah besar. Aku bodoh, aku kehilanganmu saat kau paling membutuhkan aku. Tolong, beri aku kesempatan. Hanya satu kesempatan untuk memperbaiki semuanya." Suaranya pecah, air mata mengalir deras. Aku menatapnya, wajahnya yang dulu ku kenal begitu hangat kini dipenuhi penyesalan, tapi itu tidak lagi menggerakkan hatiku. Hatiku masih perih, tapi luka itu telah mengajarkanku sesuatu yang sangat berharga. Aku tak lagi menjadi wanita lemah yang bergantung pada belas kasihan seorang pria. Aku menarik napas panjang, menenangkan diriku. Suara Bayu yang memohon terdengar menusuk hati, tapi aku tahu, kesempatan itu sudah hilang. "Maaf, Bayu," jawabku akhirnya, suara dingin tapi mantap. "Kesempatan itu sudah kamu buang sendiri. Aku sudah jatuh, tapi aku bangkit. Aku tidak akan kembali ke masa lalu yang membuatku terluka. Aku sudah menemukan jalan hidupku sendiri." Bayu terdiam, terisak, seolah kata-kataku menusuk jantungnya. "Rita, aku benar-benar menyesal. Aku nggak tahu bagaimana bisa kehilanganmu begitu saja. Aku akan melakukan apapun untuk membahagiakanmu." Suaranya tergagap-gagap. Aku menunduk, menatap tanganku yang kini sudah bisa memegang alat kerja sendiri. "Bayu, bahagia itu bukan tentang siapa yang menyesal atau siapa yang mau melakukan apa. Bahagia itu tentang siapa yang memilih tetap bertahan dan siapa yang mau terus maju. Aku sudah memilih. Aku akan bahagia dengan orang-orang yang peduli dan mendukungku, bukan yang pergi saat aku butuh mereka." Rido berdiri di sampingku, matanya tajam tapi penuh pengertian. Ia tak berkata apa-apa, hanya menggenggam tanganku. Kehadiran Rido menegaskan satu hal, aku tidak sendiri lagi. Aku punya orang yang tulus mendukungku, bukan yang hanya menyesal setelah terlambat. Bayu terisak lebih keras, tubuhnya gemetar di depan kebesaran hatiku yang kini nyata. Ia berlutut, menundukkan kepala, seolah dunia menimpanya sekaligus menunjukkan penyesalannya. Tapi aku tetap tegak, bahu lurus, wajah dingin. "Rita, tolong, aku mohon," suaranya pecah lagi. Aku menatapnya satu kali lagi, suara lebih tegas. "Aku bilang tidak, Bayu, masa lalu sudah berlalu. Aku sudah bangkit dari semuanya. Jangan kira air mata penyesalanmu bisa mengubah apa yang sudah kamu hancurkan. Aku pantas bahagia, dan bahagia itu bukan bersamamu." Ia menunduk, menangis terseduh-seduh, dan aku bisa melihat kehancuran yang jelas di matanya. Tapi aku tak lagi terpengaruh. Hatiku telah menemukan kekuatan baru, kekuatan yang lahir dari luka, dari jatuh dan bangun, dari dukungan ayah, ibu, dan Rido. Bayu akhirnya diam, seolah tahu bahwa permintaan maafnya tidak lagi berarti. Ia berdiri perlahan, menatapku terakhir kali, dan pergi. Tak ada lagi kata-kata manis, tak ada lagi janji yang kosong. Hanya langkah kaki yang menjauh, meninggalkan aku di sini, berdiri tegak, bangkit, dan bebas dari masa lalu yang menyakitkan. Aku menarik napas panjang, menoleh ke Rido, yang tersenyum hangat. "Kamu baik-baik saja, Thea?" tanyanya lembut. Aku tersenyum tipis, hati ringan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. "Iya, aku baik-baik saja. Aku bangkit. Aku kuat. Dan aku akan bahagia dengan orang-orang yang benar-benar peduli padaku." Malam itu, lampu-lampu usaha memantulkan kilau di mata kue-kue yang kuletakkan rapi. Seolah dunia ikut merayakan kebangkitanku. Aku tersenyum tipis, menatap langit-langit kamar, dan berbisik. "Ini hidupku sekarang. Aku memilih untuk tersenyum, untuk melangkah maju, dan untuk menjadi wanita yang tak lagi takut kehilangan. Masa laluku adalah pelajaran, bukan penjara. Dan aku bebas." Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kamar kontrakanku, menyinari lantai kayu yang hangat. Aku duduk di kursi roda, menatap sekeliling rumah yang kini terasa lebih nyaman dan penuh kehidupan. Bukan kursi roda itu yang membuatku lemah, tapi perjalanan panjang yang pernah kulalui,
jatuh dan bangun, luka yang menancap dalam hatiku, kini menjadi saksi bisu kekuatanku. Ridho berjalan di sampingku, tangannya sesekali menepuk bahuku lembut. Senyumnya menenangkan, menegaskan satu hal, aku tidak lagi sendirian. Di sisinya, aku merasa aman, merasa dihargai, dan merasa dicintai bukan karena kewajiban, tapi karena tulus. Ayah berdiri beberapa langkah di belakang, matanya basah oleh air mata haru. Wajahnya yang dulu keras kini berubah lembut, penuh kebanggaan. Ia menatapku, senyum tipis menghiasi bibirnya, dan aku tahu hatinya lega. "Thea, lihat kamu sekarang. Aku bangga padamu," ucapnya lirih, suaranya pecah oleh emosi. Aku tersenyum, menunduk sebentar, menahan air mata yang mencoba jatuh. "Terima kasih, Yah, untuk segalanya," jawabku pelan. Aku tahu, dukungan ayah, meski terlambat, ikut membantuku bangkit dari jurang kesedihan yang dalam. Kami berjalan keluar rumah. Angin pagi menerpa wajahku, menyegarkan, seakan membawa pergi sisa-sisa kesedihan. Kursi rodaku yang dulu menjadi simbol keterbatasan, kini terasa berbeda. Ini bukan lagi penghalang, melainkan saksi perjalanan. Perjalanan seorang gadis yang pernah hancur, tapi belajar untuk bangkit, untuk melangkah, untuk memilih kebahagiaannya sendiri. Ridho menoleh padaku, menatap mataku dengan lembut. "Rita, kamu luar biasa. Aku selalu bilang, tapi sekarang aku bisa melihat sendiri betapa kuatnya kamu. Aku bangga berada di sisimu." Aku tersenyum tipis, menyandarkan kepala sebentar ke pundaknya. "Ridho, terima kasih sudah selalu ada. Aku nggak tahu bagaimana hidupku tanpa kamu." Langkah demi langkah, aku mulai berjalan sedikit lebih jauh, meninggalkan teras rumah, meninggalkan bayangan masa lalu yang selama ini membayangi. Bayu, Nadia, semua yang pernah membuatku terluka, kini hanyalah cerita masa lalu yang menjadi pelajaran. Aku tak lagi memikirkan mereka, karena hidupku kini adalah milikku sendiri. Ayah menepuk punggungku lembut. "Thea, ingat, kekuatan itu bukan tentang tidak pernah jatuh, tapi tentang berani bangkit tiap kali jatuh. Kamu sudah membuktikannya." Aku mengangguk, menatap langit biru yang cerah. Hati yang dulu hancur kini penuh rasa syukur. Luka itu tetap ada, tapi ia bukan untuk membuatku lemah. Dari sanalah aku belajar arti kekuatan, arti ketabahan, dan arti cinta yang tulus. Ridho menggenggam tanganku, tersenyum. "Ayo, kita lanjutkan hidup ini bersama. Aku ingin melihatmu tersenyum setiap hari." Aku menatapnya, senyumku kini hangat dan penuh keyakinan. Aku siap, Ridho. Siap untuk hidup, untuk bahagia, dan untuk mencintai tanpa rasa takut lagi. Dan di bawah sinar matahari pagi itu, kami melangkah bersama. Kursi roda yang dulu membatasi kini menjadi saksi bahwa aku telah melewati kegelapan dan menemukan cahaya. Aku merasa bebas. Bebas dari luka, dari ketakutan, dari masa lalu yang menahan. Bebas untuk menjadi diriku sendiri, wanita yang kuat, mandiri, dan penuh harapan. Aku menatap ke depan, menatap jalan yang terbuka lebar, dan berbisik lirih pada diri sendiri. Aku bangkit. Aku kuat. Dan aku akan bahagia, dengan caraku sendiri. Hari itu, hidupku mulai babak baru. Babak yang penuh cinta, kekuatan, dan kebebasan. Luka-luka itu akan selalu menjadi bagian dari diriku, tapi kini aku tahu, aku tak lagi hancur karenanya. Aku bisa tersenyum, bisa melangkah, dan bisa bahagia. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa bebas.